Itu di zaman orang Israel dulu. Nah, di zaman itulah berkumpul, kan abang tahu sendiri saya rasa, bahwa berkumpul orang-orang Israel yang berasal, yang hidup, yang pulang kampung lah istilahnya ya, yang dari berbagai negeri yang sudah dikatakan di Kisah Rasul itu. Nah, Petrus menerangkan tentang siapa Yesus itu. Nah, jadilah mereka paham, dan saya rasa mereka paham. Kenapa? Kalau orang-orang ini tidak paham, dan ingat bang, bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi juga, orang-orang Israel juga. Ya, jadi kalau dibilang, oh mana orang Yahudi, mah itu bang, pertama kali khotbah aja langsung 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis. Jadi mereka paham betul. Nah, murid-murid sendiri kita ingatkan bahwa padahal yang pertama kali menjenguk kubur Yesus kan adalah para perempuan kan, yang kuburnya kosong, membuktikan. Baru datang dikasih tahu makam, berlari Petrus dan Yohanes kan. Baru mereka yang pada waktu itu baru Petrus dan Yohanes yang tahu itu. Nanti berita itu menyebar. Baru datang semua untuk melihat peristiwa itu. Nah, jadi saya rasa wajar saya kalau bilang pada waktu awal mereka mungkin kayak hilang harapan kan begitu. Guru kita udah mati, dan tahu. Tapi setelah peristiwa itu baru mereka tahu. Dan tentang yang menjadi pengawal itu ya tahu sendiri ceritanya, bagaimana sebenarnya dibilang bahwa pengawal-pengawal itu sampai lari dan apa tuh, muka mereka sampai pucat, dikatakan seperti itu bang ya. Jadi saya rasa ya begitulah, tidak ada sesuatu yang perlu diragukan dalam hal ini bang. Ya begitu bang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau paskanya orang Yahudi memperingati keselamatan mereka dari perbudakan Mesir dan juga tulas 10. Betul. Nah, kalau paskanya Kristen memperingati kematian Yesus, kan gitu bang? Betul. Iya kan? Jumat Agung itu bang. Kalau Paskah sendiri memperingati kebangkitan. Kalau Jumat Agung kayak besok ya bang, Jumat Agung. Iya. Nah itu memperingati kematian. Kalau Paskah memperingati kebangkitan, gitu bang. Oke. Nah, sedangkan ketika kita lihat apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi pada masa itu adalah kemenangan mereka, kemenangan dari perbudakan. Nah, sekarang ketika paskanya orang Kristen, kemenangan dari dosa. Itu gimana maksudnya? Kok bisa Paskah yang ada di Yahudi berbeda dengan Paskah yang ada di Kristen gitu loh? Yang mati pada saat mereka orang Yahudi ini diselamatkan dari tulah itu adalah domba. Domba yang mati. Dan orang-orang Yahudi tidak menjadikan domba ini sebagai pahlawan, tidak menjadikan domba yang mati menyelamatkan mereka dari kematian itu sebagai Tuhan. Tidak. Tetapi orang Kristen, dombanya yaitu adalah Yesus, itu malah dituhankan. Orang Yahudi nggak menuhankan dombanya. Ketika domba ini menjadi juru selamat mereka dari ancaman tulas 10, mereka tidak kemudian menyembah domba. Padahal domba ini adalah juru selamat mereka juga, penembus mereka juga. Dengan darah domba mereka kemudian tidak mati. Nah, kenapa di Kristen justru korban yaitu Yesus yang adalah domba yang disembah? Itu kenapa bisa seperti itu, abang? Silakan. Jadi istilah domba sebagai korban itu sangat populer di kalangan Yahudi, terutama dari cerita-cerita awal seperti yang saya bilang tadi, dari Kejadian Adam dan Hawa, kemudian korban domba jantan yang oleh Abraham pengganti Ishak ya kalau di versi Kristen, kemudian korban domba jantan untuk Israel yang Abang bilang tadi. Nah, pantas dibilang kenapa? Jadi kata domba itu sendiri yang dikorbankan itu kan ada di nubuatan-nubuatan juga, bahwa seperti domba yang tidak mengeluh dia dibawa ke pembantaian. Nah itu juga jadi kalau
kalau korban domba itu meluputkan Israel daripada malaikat maut, ya, karena malaikat maut waktu itu ya, maka korban domba dalam arti anak domba, di mana Yesus juga dibilang sebagai anak domba, kata Yohanes kan, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa dunia. Nah, korban domba dalam hal ini yaitu Yesus adalah dia meluputkan manusia daripada maut juga, ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, maut, upah dosa adalah maut. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal bahwa upah dosa adalah maut. Maka Yesus sendiri menanggung dosa, menjadi kutuk, ya, menjadi kutuk hukum Taurat dibilang, menjadi kutuk di hukum Taurat. Jadi dia menanggung dosa, dia menjadi tumbal sehingga manusia itu bisa terluput daripada maut. Gitu Bang, itu punya kesempatan luput dari maut kalau percaya, gitu Bang. Nah, sekarang Itu yang kaitannya, memberikan Bang, ya? yang memberikan kemudian legalitas menebus dosa atau dosa ditebus dengan darah manusia itu siapa, Bang? Karena kalau di kaidahnya orang Yahudi itu nggak boleh mereka kemudian menjadikan manusia sebagai korban. Nah, kalau di Kristen korbannya adalah manusia. Berarti melanggar kemudian kesucian, kekudusan Elohim. Karena Tuhan tidak mau ada korban manusia, ada korban penebus salah dari darah manusia, itu Tuhan tidak mau. Itu kekejian bagi Tuhan. Nah, agar supaya hal ini bisa dikatakan absah, atau dikatakan kemudian ini sesuatu yang bukan berasal dari di luar keinginan Tuhan, apakah ada Tuhan ini memberikan pengesahan terhadap itu, bahwa dosa manusia akan ditebus dengan mengorbankan manusia? Itu bisa dibaca di mana itu, Bang? Oke ya, saya kalau saya harus mau search itu ya, kalau abang bilang legitimasi itu sebenarnya datang dari nubuatan-nubuatan para nabi. Yang contoh begini Bang, kalau abang bilang di mana bahwa Tuhan melegitimasi korban manusia itu sebagai penebus dosa, secara langsung kalau mau dibilang ya, ini dari kitab Israel yang dibaca. Saya belum tahu kalau ada tulisan-tulisan atau catatan orang Yahudi lainnya ya, tetapi dari kitab ya, dari Alkitab sendiri, Perjanjian Lama itu semua itu hanya terungkap daripada nubuatan para nabi. Yang misalnya ada yang saya lupa ya, apa itu di Sakaria atau di mana, yang berkata misalnya Tuhan itu katanya dipaku atau ditombak. Lantas bagaimana Tuhan berkata bahwa dia itu Tuhan itu bisa dipaku dan ditombak? Nah, contoh. Kemudian ada ya yang populernya ya, yang berkata bahwa padahal dia menderita karena pelanggaran kita ya, karena ya itu Bang ya, seperti yang digambarkan di Yesaya atau di Sakaria juga seperti itu Bang. Saya rasa lebih tahu itu. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran ya, sebagaimana pengakuan Yesusnya sendiri, bahwasanya saya harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa. Nah, kita lihat dalam Keluaran 23, di situ Tuhan mengatakan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong, jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Data nomor 2-nya jelas sekali dikatakan bahwasanya jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Nah, dikatakan data-data selanjutnya, orang yang benar tidak boleh kau hukum. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh.
Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi ceritanya orang Kristen bersalah, Yesus orang benar. Dibunuhlah orang benar ini demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Itu terbantahkan oleh Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Itu nggak boleh. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Orang yang benar dan orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Berdasarkan hal ini, Yesus tidak boleh dibunuh. Nah, ketika ada pembunuhan terhadap orang, maka yang dibunuh itu bukan orang yang benar. Makanya saya mengatakan tadi di Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat, orang jahat diberi tanda. Apa tandanya? Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk orang jahat. Coba saudara saya baca Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat minta tanda, dan tidak akan diberikan tanda untuk mereka selain anak manusia berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya bangkit pada hari ketiga. Nah, berarti Paskah yang diperingati oleh saudara-saudara kami Kristen itu adalah tanda untuk orang jahat. Itu dalil. Silakan Bang. Ya Bang, seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu merupakan tanda yang ketika orang-orang Yahudi bertanya ya, bertanya tentang tanda yang akan mereka memintakan Yesus untuk membuat mujizat. Oh, angkatan jahat ini meminta suatu tanda. Jadi dia bilang bahwa angkatan jahat ini tidak bikin tanda sebagai lain daripada tanda Yunus. Namun saya juga bilang tadi bahwa ada sesuatu juga yang disampaikan oleh Yesus ketika ditanya kenapa engkau waktu Yesus marah kepada orang-orang yang berjualan di Bait Allah, dia membalikkan meja dan melemparkan uang penukar uang itu. Dia bilang, kenapa kamu berbuat ini? Dia bilang, kau menjadikan rumah doa rumah Bapakku ini bukan menjadi rumah doa tapi menjadikan sarang penyamun. Baru dia bilang, kenapa kamu berbuat ini? Ya, robohkan Bait Allah ini dan aku akan bangun dalam 3 hari. Itu juga tanda lain ya. Kalau Anda mau bilang tadi dengan angkatan yang jahat ini ya kalau Anda mengangkatkan itu silakan, tetapi bagi saya ya, dalam iman pribadi saya itu merupakan salah satu saja, dan ada banyak tanda lain yang diberikan. Dia bilang juga kan, sama seperti robohkan Bait Allah dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kalau dikaitkan tadi dengan dibilang di Keluaran berapa itu, saya mau bilang bahwa waktu manusia berbuat dosa di awal kan Tuhan mulai mengutuk kan, dia mengutuk terkutuklah engkau terusnya. Nah, dia bilang kan bahwa kepada Adam bahwa keturunan manusia itu akan merumukkan kepala ular, tapi keturunan ular itu akan merumukkan tumit. Nah, itu juga merupakan ya dalam teologi Kristen, itu artinya bahwa satu saat bahwa keturunan dari manusia ini akan datang keturunan yang akan yang akan menginjak kepala ular itu. Nah, dalam teologi Kristen menginjak kepala ular itu adalah di mana Yesus mati dan bangkit sebagai suatu kemenangan. Karena apa? Karena iblis yang sudah menang atas manusia, menjadikan manusia berdosa, menghilangkan kekekalan, dan dikembalikan lagi kekekalan itu oleh Yesus. Nah, saat itulah Yesus merumukkan kepala ular, menginjak kepala ular itu. Iya. Itu Bang. Jadi intinya adalah bagaimana, ini maksudnya begini Bang. Jadi intinya adalah bagaimana manusia yang seharusnya harus mati, ya Bang, mati karena upah dosa itu adalah maut, bisa lagi punya peluang untuk hidup kekal. Itu karena apa? Karena salib Kristus, gitu Bang. Ya, kalau kita lihat pengakuan Yesusnya Bang, justru tidak ada tanda lain. Kan Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun
selain dari tanda Yunus. Dan ada tanda lain. Nah, tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti kalau selama 3 hari 3 malam, hari ketiganya harus bangkit. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat, untuk orang-orang jahat. Nah, sementara saudara kami Kristen memperingati tanda angkatan jahat ini. Gitu loh. Artinya kesimpulan dari Paskah, kalau kita merujuk daripada Matius 12:38 sampai 40, yang diperingati oleh orang Kristen adalah tanda untuk orang-orang jahat. Itu tanda untuk orang jahat. Kebangkitan dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ya. Berarti Bang, ketika Anda gimana? Kalau abang sendiri mengarahkan bahwa itu jahat, kan itu hanya permintaan dari orang-orang Yahudi atau ahli Taurat yang meminta tanda kepada Yesus. Itu cuma bagian kecil aja. Tetapi inti yang dia beritakan kepada yang lain kan Bang, bahwa dia memang harus pergi ke Yerusalem, harus diserahkan dan harus disalibkan. Makanya waktu itu saya bilang, saya membantai si Edis yang bilang bahwa itu rencana iblis. Karena justru rencana iblis adalah menggagalkan karya itu. Karena kalau karya itu gagal, iblis menang, manusia bisa mati terus. Gitu. Justru karena memang Yesus yang sendiri bilang bahwa dia dalam pemberitaannya Bang ya, bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan disalibkan, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah Yesus selalu ajarkan sampai pemberitahuan yang keempat kepada para murid. Jadi kalau dibilang cuma karena kenapa Yesus memberikan tanda itu? Karena Yesus menganggap percuma memberitakan yang sesungguhnya tentang bagaimana Yesus akan mati dan bangkit kepada orang Yahudi. Karena mereka seolah-olah sudah dibutakan, nggak mengerti dengan kitabnya sendiri. Itulah maka dia bilang angkatan yang jahat ini. Kenapa mereka dibilang angkatan yang jahat? Karena mereka itu cuma mengerti, cuma tahu baca kitabnya tapi nggak melaksanakan. Itulah sebabnya mereka selalu dibilang oleh Yesus angkatan yang jahat. Nah, mereka minta tanda. Nah, tanda apa yang mau dikasih kepada kalian ya? Meminta mujizat, meminta penjelasan, ya nggak mudah begitu. Jadi Yesus bilang, ya udah tanda Yunus aja yang kamu ingat. Ingatlah kisah Yunus. Nah, itu aja. Tapi bukan berarti itu lantas seperti Abang bilang, oh berarti kita merayakan. Oh enggak Bang. Kita merayakan itu sudah apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, banyak hal Bang. Jadi bukan kalau itu Bang cuma salah satu bagian kecil. Begitu Bang ya. Terima kasih. Iya, jadi tidak bisa coba saya kerucutkan materi ini abangku. Menurut abang ini, ketika orang-orang jahat minta tanda apa yang Yesus berikan kepada mereka? Saya kira tadi saya sudah jelaskan Bang. Anak manusia akan keluar kan dari kubur. Iya. Iya kan? Nah, itulah yang kalian peringati. Iya, tapi kan mereka kalau meminta, coba Abang baca, boleh nggak kita baca lengkap? Di mana? Silakan. Kita baca Matius 12 nomor, ya silakan. Oke. Matius 12 38 40. Silakan. Oke, saya baca. Silakan. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, mereka mau minta tanda kan? Iya. Ya, angkatannya jahat ini tidak setia menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kepada siapa? Ya, kepada tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus, tinggal di dalam perut ikan 3 hari malam, masih tinggal pada waktu penghakiman. Nah, ada kelanjutannya Bang. Ya. Pada waktu penghakiman orang ini akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang ini itu bertobat. Nah, jadi dalam kaitan ini kenapa Yesus bilang mereka itu angkatan yang jahat dan diberikan tanda Yunus? Karena ada kaitannya Bang. Ceritanya itu adalah tentang
gimana? Tugas Yunus waktu itu adalah memberi memberi kabar, memberikan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Nah, sehingga Yunus kan lari. Dia lari dengan kapal Tarsis. Kemudian akhirnya dia di ikan. Tapi akhirnya dia dimuntahkan di Niniwe dan Niniwe bertobat. Nah, ada kaitannya Bang. Jadi diberikan tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Yesus juga akan 3 hari 3 malam. Baru dilanjutkan bahwa Niniwe itu bertobat setelah Yunus itu dibuang oleh dimuntahkan oleh oleh ikan itu ke darat dan ditugaskan lagi ke Niniwe untuk memberikan membuat orang Niniwe bertobat. Maka Yesus bilang bahwa orang-orang Niniwe justru akan bangkit bersama dan akan menjadi hakim atas orang-orang angkatannya jahat ini, orang-orang Yahudi, karena mereka lebih dianggap lebih dengar-dengaran daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Niniwe dianggap lebih dengar-dengaran gitu Bang, maksudnya ya. Jadi makanya tanda itu yang diberikan kepada mereka. Selain daripada 3 hari 3 malam, tanda itu juga diberikan tentang ajaran bagaimana Niniwe lebih dengar-dengaran daripada orang-orang Yahudi, karena mereka tidak mengerti tentang kedatangan Yesus. Begitu Bang ya. Jadi kalau cuma bilang angkatan jahat, ya mereka jahat, ya ada kaitannya dengan cerita ayat selanjutnya Bang itu ya. Terima kasih Bang. Iya, jadi justru kalau Anda melanjutkan data berikutnya di data 40 berapa itu 41 ya. Di situ berbicara tentang hari kebangkitan. Jadi di hari kebangkitan nanti orang-orang Niniwe itu akan bangkit bersama dengan angkatan jahat dan menghukumnya juga. Jadi angkatan jahat akan dihukum bersama dengan orang Niniwe pada saat hari kebangkitan. Dihukum angkatan jahat ini. Datang Kristen justru menerima tanda itu juga dengan memperingatinya setiap tahun. Berarti Kristen juga akan dibangkitkan bersama dengan orang Niniwe sebagaimana yang diceritakan di data itu Bang. Jadi kita berdasarkan data sulit untuk Kristen ini lolos dari apa yang tertulis di Matius 12 tersebut. Angkatan jahat ini minta tanda, tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Lalu mengatakan angkatan ini bersama dengan orang Niniwe pada hari penghakiman akan dibangkitkan untuk dihukum. Ya, Kristen akan dihukum berdasarkan Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti, pada hari kebangkitan nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, bla 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 bla. Yesus mengatakan apa? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kan data itu. Jadi ketika saudara kami Kristen memperingati Paskah, itu sama halnya mereka memperingati angkatan jahat punya tanda. Begitu Bang. Oke Bang, saya kayaknya kita baru di situ. Tapi ada hal baru yang saya dengar dari anak tadi tentang kalau salah Matius itu ya, Matius 22 dan Matius 7 ayat yang seterusnya. Banyak orang yang tidak membaca itu baik-baik Bang. Itu saya baca ya, sebaiknya saya baca supaya nggak salah. Silakan. Ini. Ya. Jadi yang tadi orang Niniwe dan angkatan jahat, orang-orang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum ya. Kita sepakat ya. Untuk menghukumnya. Enggak, di Matius 12 tadi Bang. Di hari kebangkitan itu Bang. Nah, dihukum kan? Pada hari kebangkitan orang-orang Niniwe dan angkatan orang-orang Niniwe akan dibangkitkan dan bersamakan ini untuk menghukumnya. Gitu Bang. Iya, dihukum kan? Dihukum ya, angkatan jahat itu akan dihukum Bang. Oke, dihukum. Oke, sepakat kita di sini. Lanjut. Tadi lanjut. Ya saya baca di Matius ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru Bang. Jadi penekanan adalah bahwa bukan setiap orang. Jadi artinya begini Bang, ini kan bercerita tentang pengajaran sesat kan.
perikopnya Iya. tentang nabi-nabi palsu, pengajaran sesat ya, hal pengajaran yang Betul. sesat. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa bukan setiap orang. Jadi bang, dari sekian banyak orang ini ada yang berseru kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan, tapi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diterima oleh Tuhan, didengar. Begitu kan bang maksudnya? Bukan setiap orang. Artinya misalnya dari 5, nggak semuanya itu yang berseru akan diselamatkan. Ada yang berseru-seru tapi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan begini begitu. Nah, itu pengertiannya. Kalau saya kasih pengertian begini bang, karena orang-orang Kristen pun itu ada yang melakukan ibadahnya, ada yang melakukan ya amalnya itu tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan motivasi yang benar, ya. Bahkan dalam penghakiman, kalau Anda baca, saya sendiri, saya yakin Anda juga tahu tentang bagaimana Yesus memisahkan kambing domba itu ya, memisahkan kambing dan domba, dan apa yang dibilang, aku sakit kamu nggak datang menjenguk, aku lapar kamu nggak kasih aku makan, aku tidak berpakaian kamu nggak kasih aku baju. Nah orang kan, kapan ya? Dia bilang, pada siapa kamu lakukan hal sekecil itu pun, berarti kamu lakukan kepada saya. Nah, jadi begini bang, maksud saya, bahwa dalam kaitan dengan Matius 7 tadi itu, artinya, ya nggak semua orang, artinya ada juga orang yang berseru dengan sungguh-sungguh, ada orang juga yang melaksanakan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi ada juga yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya tidak dengan motivasi yang benar. Nah, mereka ini yang akan disebut dengan apa? Pengajar-pengajar yang sesat, ya. Bukan mereka berdoa dalam nama Yesus sembuh, atau saya berbuat begini. Tapi kalau tidak dengan kasih ya, tidak dengan kasih yang tulus, dengan motivasi yang benar, itu pasti ditolak oleh Tuhan. Makanya mereka yang akan dibilang, penyalah kamu hai pembuat segala kejahatan. Gitu bang penjelasan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada kaitannya angkatan jahat juga dengan tema itu, dengan dalil Matius 7 ini. Kalau kita ingin tahu siapa orang yang memanggil Yesus ini sebagai Tuhan atau Tuhan atau Kurios, mereka memang ada 2 kelompok. Siapa kelompok pertama? Murid-muridnya. Murid-murid Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Kurios atau Maram atau Raban. Dipanggilnya Tuan Guru, Tuan Guru. Kalau di Indonesia menjadi Tuhan. Tidak semua orang yang memanggil Yesus itu Tuhan atau Tuhan, ya, Tuhan dalam perspektif Tuhan, yaitu Kurios, bukan Theos atau Elohim, masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Taurat. Jadi ada 2. Yang pertama adalah kelompok Yahudi memanggil Yesus Tuhan, yaitu murid-muridnya dari kalangan Yahudi. Dan yang kedua adalah kelompok dari luar Yahudi, yaitu yang kita sebut hari ini Katolik dan Kristen, serta sekte-sekte lain. Kelompok ini yang memanggil, umat Islam tidak memanggilnya Tuhan. Yang lain daripada Kristen dan Yahudi itu saja yang memanggilnya Tuhan atau Tuan atau Sayyid. Nah, ketika orang-orang Yahudi muridnya memanggil Yesus Tuhan atau Tuan, mereka menjalankan kehendak Elohim. Mereka melakukan kehendak Elohim. Yang tidak melakukan kehendak Elohim inilah Kristen Katolik. Kenapa? Karena mereka meninggalkan seluruh kehendak Elohim, yaitu Torah. Mereka memanggil Yesus doang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bernubuat mengusir setan. Tapi Yesus kata, aku tidak mengenal kalian, kalian siapa? Sedangkan muridnya saja di Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3, kalau Anda baca, apa kata Yesus? Orang Farisi ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Jangan pernah kalian mengikuti pekerjaan mereka, sebab mereka berbicara tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Bedanya dengan Kristen hari ini, Torah mengajarkan jangan makan babi, bersunatlah kalian, pelihara sabat, satu Tuhan, jangan ada ilah lain. Kristen melakukan hal yang bertentangan dengan itu semua. Maka yang disindir Yesus
adalah Kristen yang tidak disindir, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu Bani Israel. Matius 19 ketika ditanya, "Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Lakukan segala perintah Bapa, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang orang Kristen juga ikut-ikutan memanggil Yesus Tuhan, Krius. Tapi orang Kristen lupa satu hal. Apa itu? Melakukan Taurat. Maka kita lihat dari data 15-nya. Waspadalah terhadap nabi palsu, nabi-nabi palsu, pemberita palsu, pengajar palsu, pemimpi palsu, rasul palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ketika hal itu terjadi, kemudian apa kata Yesus? Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namaku. Tapi mereka tidak menjalankan Taurat, kehendak Bapa. Dapatkah semak duri menghasilkan buah yang baik, atau pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Tidak mungkin. Pohon yang tidak baik akan membuahkan buah yang tidak baik. Begitu juga pohon baik akan membuahkan buah yang baik. Dari buahnya, artinya dari muridnya, dari pengikutnya, kau bisa mengenal mereka. Jadi kalau kau sudah menemukan buahnya yang jelek, bukan buahnya lagi yang dilemparkan ke neraka, tetapi batangnya, pendiri agama itulah yang harus dilemparkan ke dalam api neraka, sehingga seluruh pengikutnya masuk ke dalam api neraka jahanam. Jadi tidak setiap orang. Nah, inilah angkatan jahat ini. Makanya Yesus mengatakan, "Anyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa pembuat kejahatan? Karena itu tadi, tanda untuk orang jahat dijadikan sebagai simbol keagamaan. Inilah yang akan Anda rayakan. Sekira begitu, Bu. Jelas? Karena sesuai dengan data, boleh dibaca dari data 15 sampai data nomor 23. Silakan. Kalau Jadi kalau Anda pakai data angkatan yang jahat, sedangkan angkatan jahat itu adalah orang Yahudi, para ahli Taurat, ya. Sedangkan orang Kristen itu bukan ahli Taurat. Gitu Bang ya. Dan sesuai dengan Niniwe tadi, bahwa yang akan dihukum adalah angkatan jahat itu. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau nggak bertobat, ya mereka akan menerima hukuman. Itu Bang ya. Kalau Anda kaitkan misalnya dengan kenapa orang Kristen yang tidak melakukan Taurat, ya kita harus kembali lagi kepada latar belakangnya kenapa orang yang bukan Israel itu tidak wajib melakukan Torah. Karena seperti yang Anda tahu, yang peristiwa populer yang di kalangan para polemik Islam itu kan cerita tentang perempuan Kanaan. Itu Bang ya, misalnya bahwa tidak layak memberikan roti yang untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Itu. Jadi seolah-olah bahwa Yesus itu cuma datang kepada orang Israel saja. Awalnya memang begitu. Tetapi ketika perempuan ini terus-terus berseru sambil menyembah, dan dia menunjukkan imannya, dia bilang, "Benar Tuhan." Tapi anjing-anjing pun makan dari remah-remah yang dicetukan dari meja tuannya. Maka Yesus bilang apa? "Besarlah imanmu." Tidak ada seorang yang demikian besar imannya. Maka jadilah sesuai dengan iman. Artinya apa? Yesus juga berkenan kepada orang yang di luar Israel, walaupun dia tidak dianggap sebagai domba, tidak dianggap sebagai anak-anak. Gitu. Yang kedua, waktu Petrus yang adalah orang Yahudi sejati, ya, yang walaupun dia ada murid Yesus, dia berkeras sekali tentang penerapan Taurat walaupun kepada orang-orang Kristen.
ya, sehingga sering sepertinya ada perselisihan antara dia dengan Paulus, ya. Tetapi waktu Petrus diutus kepada Cornelius yang adalah seorang perwira di Kapernaum, apa penampakan yang ada kepada Petrus? Yaitu ketika Petrus bangun, dia lihat, ada berbagai jenis binatang haram yang berkaki 4, yang binatang haram, binatang melata, semua itu. Baru Tuhan bilang, bangunlah dan makanlah. Sampai 3 kali itu penampakan itu nampak kepada Petrus. Tuhan selalu bilang, bangunlah dan makanlah. Nah, Petrus nggak ngerti apa ini. Sampai Tuhan bilang, itu ada orang yang datang mau jemput kamu, mau ke Cornelius, pergilah kepada dia. Artinya apa itu, Bang? Artinya apa? Orang yang di luar Israel pun yang makan makanan yang dianggap haram oleh orang Israel itu mendapat perkenanan dari Tuhan untuk diselamatkan. Kan orang luar Israel nggak tahu, nggak mau tahu dengan Taurat, jangan makan ini, jangan makan itu. Mereka dilihat, bahkan Petrus lihat, ini ku makan Tuhan, saya nggak pernah saya makan haram ini. 3 kali loh. Maka mengertilah Petrus. Maka Petrus bilang, kepada orang-orang yang di luar juga Tuhan berkenan ya untuk diselamatkan. Itu yang harus dipahami ya. Jadi itulah kenapa Taurat itu tidak wajib dilakukan oleh orang-orang yang di luar Israel. Dengan saya mencontohkan ya beberapa peristiwa tadi. Maka Paulus ketika dia menginjil kepada orang-orang, kalau Anda lihat kan ke-7 jemaat itu ya, atau kita lihat bagaimana perjalanan Paulus di kitab Kisah Para Rasul. Dan ketika juga ada 7 malaikat di kota-kota yang di kitab Wahyu itu, Bang. Nggak ada satupun kota itu di Israel, Bang. Nggak ada satupun. Itu. Dan kalau abang mau bilang apakah orang Israel, Bang? Kalau di Matius 5 atau Matius berapa itu, Bang? Sebenarnya Tuhan bilang apa? Pada waktu penghakiman orang ada banyak orang dari barat dan timur akan makan bersama-sama dengan Abraham, sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkannya. Itu apa artinya, Bang? Bahwa orang-orang yang sebenarnya berhak anak-anak kerajaan itu apa, Bang? Orang pilihan, orang Israel. Tapi apa Yesus bilang? Sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan, dan orang-orang yang banyak dari barat dan timur akan berkumpul makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu, Bang. Jadi kita lihat di sini bagaimana sebenarnya bahwa Israel yang awal itu sebenarnya sudah menyimpang. Makanya Tuhan tidak berkenan lagi pada mereka, apalagi waktu mereka menolak Yesus datang. Makanya begitu mereka mengagung-agungkan Yerusalem, Bang. Apa kata Yesus? Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa akan tiba saatnya satu batu pun tidak akan terletak di antara batu yang lain. Dan itu jadi, Bang. Jadi semua, Bang. 2 kali diruntuhkan Yerusalem itu. Tahun 70 dan tahun 135, Bang. Gitu, Bang. Ya. Jadi itu kaitannya tadi saya hanya bilang bahwa kami tidak wajib mentaati Taurat. Kenapa itu, Bang? Saya kaitkan dengan Yesus bilang, mungkin Abang akan bilang, tapi Yesus bilang begini kan, Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan dan melainkan untuk menggenapinya. Karena orang nggak ngerti apa sih maksudnya, apa yang dimaksud dengan menggenapi itu. Orang bingung, Bang. Nah, kalau bingung nanti saya jelaskan kenapa dia bilang menggenapi. Itu bahasa hukumnya sekarang, Bang, apa? Addendum. Jadi Torah itu dalam versi Yesus di addendum, gitu, Bang, ya. Oke. Kalau mau ditanya apa isi addendum, nanti saya jelaskan. Terima kasih, Bang. Ya, baik. Jadi yang pertama tentang angkatan jahat adalah orang Yahudi, dan Anda mengatakan itu bukan orang Kristen. Angkatan jahat orang Yahudi. Orang Yahudi hari ini tidak memperingati Paskah orang yang keluar dari kubur. 1, catat dulu itu. Berarti cuman orang jahat di kalangan Yahudi yang memperingati itu dan mengajarkan kepada bangsa asing. Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi angkatan jahat orang Farisi,
Paulus, orang Farisi. Menyeberangi lautan, Paulus menyeberangi lautan. Menjelajahi daratan, Paulus menjelajahi daratan. Ahli Torah, Paulus ahli Torah. Mentobatkan orang di luar, Paulus melakukan itu. Pengikutnya banyak, dan kau jadikan mereka orang apa? Orang neraka, dan lebih jahat 2 kali daripada engkau sendiri. 1. Jadi tidak bisa dipungkiri. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 nomor sampai 26, Paulus setelah mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem. Paulus bertaubat, Pak, dari agama Kristen itu. Boleh Anda baca di situ. Itu yang pertama. Jadi orang Yahudi hari ini tidak ada pasca-paskaan bangkitnya orang dari kubur, itu nggak ada. Hanya Kristen yang melanjutkan tradisi orang jahat dari kalangan orang Farisi melalui tangan Paulus. Itu yang pertama, Pak, dicatat itu. Kemudian yang kedua, Anda mencoba menarasikan pernyataan Yesus bahwa orang akan dari barat, dari timur akan duduk satu meja di surga bersama dengan Abraham makan. Itu mustahil Kristen. Mustahil. Agama Kristen adalah agama yang sangat-sangat membenci ajaran Abraham. Jadi mustahil orang Kristen yang dimaksud. Yang dimaksud orang yang datang dari timur, dari barat, duduk semeja dengan Abraham adalah orang yang menjalankan milah Abraham. Orang yang menjalankan ajaran Abraham. Apa itu? Satu Tuhan. Qulu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub, dan seterusnya. Tidak mungkin orang Kristen, mustahil. Yang kedua, Abraham menyembah satu Tuhan, sama seperti umat Islam yang tadi yang saya bacakan barusan ayatnya. Kemudian Abraham mengorbankan anaknya, tetapi tidak jadi, melainkan dikorbankan pada saat itu adalah hewan untuk ujian, mendekatkan diri Abraham kepada Tuhan dengan berkurban hewan. Itu diaminkan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Abraham bersunat, umat Islam bersunat. Jadi yang duduk semeja dengan Abraham kami, umat Islam. Kenapa? Coba Anda lihat di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam kota Yerusalem baru alias surga. Tak boleh. Jadi bagaimana mungkin Anda bermimpi yang dimaksud Yesus adalah orang Kristen? Yang ketiga, ketika saudara mengatakan bahwasanya ada orang Samaria atau orang Kanaan yang Yesus katakan, aku diutus hanya kepada domba, bukan diutus kepada anjing. Lalu Yesus mengatakan, imanmu besar. Iman besar ibu itu karena mengaku anjing dan mengaku pemakan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, tetapi tidak menjadi pengikutnya karena pengikutnya hanya domba, sedangkan ibu itu anjing. Anjing dan domba tidak mungkin satu kawanan. Tidak mungkin. Oleh karena itu, Bapak harus memahami bahwa ketika Anda memperingati Paskah, Anda melanjutkan tradisi tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Paulus lah yang mengajarkan kemudian tema-tema terkait kebangkitan orang mati. Dia bangkit, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang Kristen, pengikutnya. Itu Pak, itu tanda angkatan jahat. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika Anda merayakan Paskah, kebangkitan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:31 bahwa dunia sekarang ini dihakimi sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Kalau kita melihat iblis itu dilemparkan ke dalam, lalu kemudian Yesus mengatakan dilemparkan keluar, ternyata ke dalam dan keluar itu wadahnya adalah kuburan. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dunia orang mati. Iblis dilemparkan ke alam kubur. Lalu Yesus datang mengatakan iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kemana tadi dia lemparkan? Kesitulah ia nanti keluar. Lalu kenapa harus kuburan? Dilemparkan dari kuburan. Karena itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Maka berbarislah orang-orang jahat ini, memperlihatkan dirinya di mata dunia. Kamilah orang jahat itu, yaitu yang menerima tanda anak manusia keluar dari kubur. Sederhana itu, Bang. Silakan. Oke, Bang. Ya, terima kasih untuk pendapat Anda, tapi
Saya rasa semua juga melihat hal yang sama, bahwa ada banyak hal yang Anda kait-kaitkan tetapi terlalu jauh untuk menjadi suatu koneksi di antara satu dengan yang lain, karena tidak, ya saya mau bilang tidak sesuai konteks dari satu bagian Alkitab dengan bagian yang lain. Ya, kalau Anda melihat misalnya perjalanan Paulus, ya, perjalanan Paulus itu, kalau perjalanan Paulus, maka saya bilang perjalanan Paulus itu baca di kitab Kisah Para Rasul, itu perjalanan Paulus. Tidak ada sesuatu sama sekali yang bertentangan dengan ajaran Yesus yang dia beritakan kepada orang-orang yang di luar Israel. Ya, karena kasih karunia itu kepada semua bangsa, bukan kepada bangsa Israel saja. Ya, walaupun dalam keyakinan bahwa mereka tetap dinantikan dan satu saat mereka juga akan bertekuk lutut untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, cuman sayang kalau mereka terlambat. Dan kalau dibilang apalagi tadi dibilang akan banyak orang, itu kan perkataan Yesus bahwa akan banyak orang akan datang duduk makan bersama Abraham, tapi anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan. Nah, itu sekali lagi itu merupakan pengakuan Yesus bagaimana sebenarnya orang-orang Israel ini yang dikatakan Yesus, kasihan orang Israel ini, karena apa? Yesus bilang, andaikan kamu mengerti saat dimana Tuhan melawat engkau, tapi sayangnya apa? Sudah terlambat bagi mereka. Nah, sampai kehancuran, dan itu nyata bagaimana mereka menolak Yesus. Itu adalah peristiwa yang nyata, dan peristiwa yang nyata juga sejarah seluruh dunia mencatat bagaimana kehancuran Yerusalem dan Israel itu. Sampai 2000 tahun mereka tidak menggunakan nama Yerusalem dan nama Israel. Itu sangat nyata karena penolakan terhadap Yesus. Nah, yang saya mau katakan begini, Bang, bahwa apapun yang kita bicarakan, ya, ini berkaitan dengan sesuatu yang kita mau tunggu-tunggu, seperti yang kita bilang tadi, Bang, bahwa peristiwa Paskah ini kan tema Paskah. Peristiwa Paskah itu berkaitan dengan keselamatan yang dikerjakan Yesus bagi semua orang di kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya yang merupakan kemenangan, sehingga kita menantikan janji hidup kekal yang akan diberikan oleh Yesus, karena hanya kepada Yesus saja yang diberikan kuasa oleh Allah untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Nah, itu semua, Bang, kita nantikan dengan iman. Entah orang, karena saya tidak berkata begini, Bang, waktu Yesus bilang, penyalah engkau dari hadapanku. Saya yakin bahwa di saat Yesus datang itu tidak akan ada istilah agama, Bang. Tidak ada yang bilang, masuk surga itu orang Islam, orang Kristen, orang ini, orang Buddha. Tidak, Bang. Cuma ada satu, bahwa percaya nggak kepada Yesus Kristus yang akan memberikan hidup kekal? Percaya nggak bahwa kita tidak akan sampai kepada Bapa, tidak akan sampai kepada surga kalau tidak melalui Yesus? Percaya nggak dengan itu? Dan makanya saya bilang, saya kasihan kepada dunia yang sudah melihat sekarang bagaimana nubuatan sedang digenapi, ya, dalam kitab Wahyu itu sedang digenapi dengan semua peristiwa sekarang. Apa yang terjadi sekarang di dunia ini, lantas kasihan jika sama seperti orang Israel juga, jika mereka menantikan Mesias, lantas mereka menantikan setelah kedatangannya, itu semua sudah terlambat. Sekali lagi, Bang, ini menyangkut iman, tapi saya bilang sayang, semua kita kayak mencoba saya, tapi sayang jika saat itu datang dan kita dianggap terlambat, seperti Yesus sudah terlambat bagi orang Israel dan terlambat juga bagi semua manusia. Karena sekali lagi bahwa cuma satu saja, raja di atas segala raja, itu hanya Yesus Kristus, ya. Makanya, Bang, ketika
Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia yang akan datang di atas awan-awan. Waduh bang, imam-imam kepala orang-orang Yahudi itu yang para ahli Taurat itu menganggap kata anak manusia akan datang di atas awan itu adalah suatu kalimat yang sakral, suatu pribadi yang sangat sakral, karena berarti itu menyatakan dirinya dengan Allah, yang seperti dikatakan di kitab Daniel 7:13-14. Itu dikatakan oleh Yesus di hadapan sidang mahkamah agama. Makanya dianggap itu suatu penghujatan yang sangat berat yang melawan kepercayaan orang-orang Yahudi. Itu bang, jadi itu artinya apapun yang kita disucikan itu bagi saya saya mendengar abang selama ini, makanya saya bilang sayang sekali kepintaran abang itu kalau salah digunakan. Saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah Anda bertobat seperti Paulus dan memberitakan Injil yang sebenarnya, bukan Injil yang palsu. Itu bang, saya berdoa kepada abang. Saya senang dengan ini. Tapi ini bang, intinya iman, kita sedang menantikan sesuatu peristiwa besar bersama, yaitu kedatangan Yesus, kedatangan Yeshua Masia. Oke bang, gantian kita bang. Ini bukan gereja dan Anda tidak akan pernah berhasil menggiring saya untuk percaya doktrin dogma pembodohan. Saya bang yang berhasil. Tuhan Yesus yang akan berhasil bang. Gak ada itu bang, gak ada. Kita buktikan. Sekarang begini. Kudus bang yang berhasil. Ya, sekarang begini ya bang. Ketika Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai atau untuk disalibkan, itu dulu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan menganugerahkan Yesus untuk dipercaya atau untuk disalib. Coba abang jawab. Tadi di awal saya sudah jawab bang, itu karya keselamatan itu bang adalah bentuk kasih dan keadilan. Untuk disalibkan atau untuk dipercaya Yesus ini? Kasih untuk menyelamatkan, tapi keadilan untuk menghukum dosa. Wah, ini Anda jangan mencampur, saudara, jangan Anda membawa iman Kristen, saudara, jangan Anda bawa iman Kristen Anda. Dengarkan, ketika Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Yesus diutus untuk dipercayai atau Yesus diutus untuk disalib? Tadi Anda bilang jangan bawa iman Kristen, tapi Anda baca dengan dasar Alkitab. Bagaimana ini bang? Di situ dikatakan Tuhan yang berfirman. Kata Yesus, begitu besar kasih karunia. Ini kan kata Yesus. Ya itu kan Alkitab yang orang Kristen imani bang. Kenapa saya tidak bisa membawa iman Kristen? Saudara, iman Kristen Anda membaca Alkitab yang merupakan iman Kristen. Kenapa saya tidak bisa membawa iman Kristen? Salah. Apa yang begini salah, abangku. Yohanes itu kitab apa bukan bang? Penulis Bible 4 kitab kanonik itu menuliskan kitab itu bukan untuk orang menjadi Kristen. Bahkan penulis kitab itu sabar dulu bang. Bahkan penulis kitab itu tidak pernah sadar kalau catatan mereka kelak akan dijadikan firman Tuhan atau kitab suci oleh orang-orang setelahnya. Ya, catat itu dulu. Ini adalah tulisan yang dikumpulkan oleh orang-orang tersebut berkaitan dengan kesaksian-kesaksian mereka. Berkaitan dengan persaksian-persaksian orang yang menyaksikan tentang peristiwa yang terjadi. Jadi ketika kita melihat Bible, kita harus melihat sebagai suatu kesatuan utuh, bahwa penulis menuliskan berdasarkan kesaksian yang diterima dari orang-orang yang bersaksi. Maka kita harus netral. Bukan kita jadikan sebagai penulisnya adalah sebagai seorang Kristen. Tidak. Penulisnya mencatat, Yesus berkata di dalam Yohanes 13, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kita lihat. Orang yang menyalib Yesus, ini pertanyaan, tolong dijawab. Orang yang menyalib Yesus yang akan dijadikan sebagai simbol keselamatan Kristen, itu adalah orang-orang yang percaya Yesus atau orang-orang yang anti Yesus? Coba, saya minta Anda jujur. Yang menyalib
orang yang percaya kepada Yesus atau orang yang anti terhadap Yesus? Silakan. Dibuka Kalau mic-nya, dibuka mic. yang Anda bilang yang menyalib itu kan adalah perwira Roma. Saya ulang lagi. Ini yang pelaksana, orang yang pelaksana, kan Bang? Ya. Pelaksana penyaliban adalah perwira Roma. Walaupun putusan sidangnya adalah putusan sidang dari Mahkamah Agama orang Yahudi. Oke? Sampai di sini paham? yang menggiring Yesus Oke. untuk disalib, yang menggiring Yesus Iya. untuk disalib itu orang yang percaya menggiring. Yesus atau anti Yesus? Enggak, Bang. Jadi bukan anti atau percaya, sebab orang-orang Roma ini kan nggak mau tahu siapa Yesus itu. Jangan bawa Mereka orang hanya Roma, jangan bawa mendengar orang dari Roma, imam-imam Bang. kepala. Jangan bawa orang Roma. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari orang Iya, ini. benar. Di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus mengatakan orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Pertanyaan saya, Benar. yang menyerahkan Yesus untuk disalib ini adalah orang yang percaya kepada Yesus atau orang yang benci, anti kepada Yesus? Ya, makanya Anda harus bedakan orang yang menyerahkan untuk disalib dan orang yang menyalibkan. Itu banyak harus Anda paham. Itu hal yang berbeda. Ya, Oke? itu Jadi saya yang udah menyerahkan ngerti. adalah orang Yahudi, oke? Para imam-imam kepala. Anti atau Jadi, orang percaya kepada Yesus? ya mereka tidak bukan percaya, mereka tahu Yesus tapi mereka tidak percaya. Oke? Berarti anti terhadap Yesus kan? Ya, mereka tidak percaya. Iya, boleh Oke. dia bilang anti. Ada nggak orang-orang yang percaya di samping mereka? Ada nggak orang yang percaya kepada Yesus? Maksudnya maksud Anda di samping apa, Bang? Maksudnya ketika orang-orang Yahudi, ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi membenci Yesus, ingin menyalibkan Menyerahkan Yesus, menyerahkan Yesus untuk disalibkan, Menyerahkan untuk apakah disalibkan, di luar mereka yaitu orang-orang Yahudi ada yang percaya kepada Yesus? Walaupun tidak ditulis, saya rasa ada. Ada. Yohanes 11:45. Iya. Banyak orang yang melawat Maria, melihat apa yang dilakukan Yesus dan percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaan saya, Iya. orang yang percaya kepada Iya. Yesus ini memperoleh hidup kekal atau tidak? Oh iya dong. Tanpa penyaliban bukan? Ya. Mereka memperoleh hidup kekal tanpa penyaliban kan? Tanpa penyaliban. Yes. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mendapat hidup kekal enggak mereka ini yang percaya kepada Yesus? Oh iya dong. Tanpa penyaliban mereka percaya. Kalau Anda bilang tanpa penyaliban, kan mereka menyaksikan peristiwa itu, Bang. Jangan Dan ke mereka situ. mengerti juga. Orang yang menyalib Yesus ini orang yang tidak percaya Yesus. Sedangkan orang yang percaya Yesus adalah pengikut Ya. Yesus yang telah memperoleh hidup yang kekal. Yang Yesus janjikan, aku akan pergi ke Ya. rumah Bapa menyediakan tempat bagimu Ya. dan akan kembali mengambil engkau yang percaya. Betul? Ya. Nah, Berarti mereka memperoleh hidup kekal tanpa salib. Sama dulu. Oh, Bang. Mereka tadi hidup Abang kekal baru tanpa salib. bilang. Nah, bukan, Bang. Tadi Abang baru bilang bahwa yang Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan Menyediakan mendirikan tempat rumah. dan akan kembali. Ya kan? Orang-orang yang percaya, Ya. yang tidak menyalib. Nah, sekarang permasalahannya benar, Bang. adalah, Benar, Bang. Bang. sabar dulu. Apakah mereka memperoleh hidup yang kekal? Tunggu. Apakah mereka memperoleh hidup yang kekal tanpa salib? Tadi Abang bilang, aku kan pergi ke rumah Nah, ini Bapa. ahli. Saya rasa orang ini pendeta Ya. pasti. Sahabat Ya, ini Bang. orang pendeta ya? Anda seorang pendeta? Aku akan pergi kepada rumah Bapa. Anda seorang pendeta? Nah, pergi Biasanya ke rumah pendeta Bapa yang itu pintar kan harus berkelit itu lewat pendeta. salib dan Biasanya. salib dan kematian dan kebangkitan baru dia pergi ke rumah Enggak, Bapa, sekarang Bang. permasalahannya adalah Ya, orang mengerti juga, Bang. Tunggu, orang yang percaya ini memperoleh enggak hidup kekal? Anda kejebak sendiri akhirnya, Bang. Kejebak Enggak sendiri. dong, enggak akan. Orang yang percaya ini, jangan di-mute. Orang yang percaya ini kepada Yesus akan memperoleh hidup kekal atau tidak?
Aduh, suka sekali mute moderator ini. Iya, Aku yang berdebat. Mendapat hidup kekal. Karena ajaran Meskipun Yesus, tak ada penyaliban, meskipun tak ada penyaliban. Yesus sudah ajarkan kepada mereka, dia akan pergi Oh, kepada nggak rumah bisa. Bapa, seperti yang Anda bilang Oke, tadi. oke, Dia akan keempat. oke. Dikekalkan Ketika ada kemudian tempat di surga, Bang. berarti, ketika mereka percaya, mereka membutuhkan orang-orang yang tidak percaya, gitu. Oke, apalagi Anda maksudnya? Kenapa lompat sampai ke situ lagi? Loh, karena yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya. Berarti Iya. selain percaya Iya. Yesus, mereka juga harus percaya kepada orang yang tidak percaya Yesus, gitu. Nah, kenapa apa kaitannya itu, Bang? Loh, Karena makanya ini, Bang. pakai ini. Tunggu. Ketika mungkin maksudnya- Anda mengatakan orang Coba, yang saya percaya coba. kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus itu memperoleh hidup kekal, bukan? Ini pasti pendeta Iya. ini. Sudah sekali Memperoleh nipu hidup kekal. jemaat. Oke, tanpa penyaliban. Bang, dalam ajaran Yesus penyaliban itu sudah ada, Tanpa Bang. penyaliban. Sabar dulu. Tanpa Ajaran penyaliban Yesus mereka tidak ada memperoleh hidup yang kekal. tanpa penyaliban. Oke, Oh, nggak saya bisa jelaskan, dong, Bang. kan sudah. Bang, Tunggu. kan saya boleh jelaskan? Tunggu. Saya Berarti, jelaskan, Bang. sabar. Karena Anda terjebak Berarti dengan doktrin keselamatan. Anda sendiri. Loh, enggak dong. Kan tadi sudah dikatakan Makanya saya bahwa jelaskan. Yesus. Bang, Sabar dulu. Berarti ketika Tuhan mengatakan Yesus datang untuk dipercayai dan sudah ada di sana orang yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban, apakah mereka memperoleh hidup yang kekal? boleh saya jelaskan, Bang? Memperoleh hidup yang kekal atau Boleh tidak? saya jelaskan? Iya, makanya kasih kesempatan saya Memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Nanti Anda jelaskan. Jawab Iya. dulu. Iya. Oke, memperoleh hidup yang kekal. Oke, titik ya, titik. Lalu. Oh, titik, Bang. Titik, Bang. Kok ketika- lalu lagi? Bang, saya kira sudah titik. Titik dong nggak itu. lalu. Titik dong. Saya. Titik dong. Jadi Saya, oke, jadi boleh saya ketika sekarang jelaskan. sabar dulu. Saya kira sudah titik, nggak ada sambung lagi. Dari Masih tadi ada sambung. Anda melakukan penipuan di sini. Saya membiarkan, saya coba Bang, siapa yang mengikuti. menipu? Anda yang menipu orang, Ini bukan karakter saya. seorang pendeta begini. Sabar. Nanti Ketika saya baptis abang. sudah Kalau abang bertobat, saya yang ketik- baptis nanti. nggak akan ada orang bisa Anda gilakan, nggak ada. Ketika kemudian muncul pembenci-pembenci Yesus, menyalibkan Yesus, saya tanya sama Anda, apakah pembenci-pembenci ini menjadi bagian daripada misi agar orang percaya kepada Yesus? Coba Anda terangkan. Tidak. Enggak, tidak. Terus kenapa Anda Boleh menerima nggak saya jelaskan? keselamatan dari Oke. penyaliban? Makanya dengar penjelasan Ya, silakan. saya. Baik, saya Silakan, menjelaskan. silakan. Oke. Silakan. Nah, begitu, Bang. Artinya begini, jangan Anda membangun sesuatu yang akan membuat Anda tersesat. Nggak bisa begitu, Bang. Kasihan Anda. Yohanes 3:16 Jadi, itu berlaku nggak? Oke, saya Yohanes sendiri, Bang. 3:16 Oke, itu saya berlaku jelaskan. nggak? Ya, berlaku. Ntar dulu. Makanya saya jelaskan. Oke, silakan. Dalam pengajaran Yesus, sama seperti yang saya bilang tadi ya, Yesus sudah memberikan keterangan, dia didengar oleh orang-orang semua bahwa angkatan jahat ini udah tahu kan, tadi abang tadi membawa narasi itu kan, angkatan jahat ini Ya. meminta tanda, Ya. dikasih tanda Ya. Yunus bahwa sebagaimana Ya. Yunus 3 hari dalam perut ikan, anak manusia juga 3 hari dalam perut bumi. Itu Ya, angkatan didengar jahat. oleh semua orang juga, Bang, ya. Itu angkatan jahat kan? Kedua, tangkan dulu. Enggak, iya. Tapi orang semua mendengar. Artinya Enggak iya, pengajaran enggak iya. bahwa Yesus. Tangkan, Bang. Tengok, Bang. Artinya begini, Bang, saya jelaskan dulu. Begitu juga waktu Yesus Iya. ngomong, rubuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Nggak ada hubungannya itu, nggak sudah ada hubungannya. menambahkan apa? Pengajaran tentang akan Yesus Nggak mati. ada hubungannya. Kemudian, Bang, Nggak ada. tunggu, Bang. Ada Nggak ada 4 kali. hubungannya. Ntar, Bang boleh diam dulu. Tadi Anda bicara, saya diam. Nah, Nggak ada 4 hubungannya. kali Aku bilang Anda Yesus- akan melakukan penipuan. Dengar dulu, Penipuan Bang. aja yang Anda akan Ada lakukan 4 ini. kali Yesus memberitakan, ada kan pemberitaan pertama, pemberitaan kedua, ketiga, dan keempat. Bahwa Yesus mati di saat penanakan bangkit. Itu Tidak semua ada orang Yesus tahu. mengatakan Jadi itu. Nggak ada. Bohong. Anda Aduh, bohong. boleh saya baca? Saya Dia baca mengatakan ayatnya. anak Saya baca manusia. ayatnya. Silakan. Saya baca Silakan. ayatnya. Oke. Silakan. Oke. Ntar ya. Silakan. Ntar, Bang dulu. Silakan. Saya baca dulu. Silakan. Ntar dulu ya. Iya, silakan Anda berbohong. Silakan. Silakan. Ada Anda bawa data ayatnya Anda kok. sini.
Silakan. Iya. Silakan. Oke bang, ini salah satu ya, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya, Ya. Benar, bang ya. Ya, artinya yang saya mau bacakan ini bagaimana Yesus memberitahukan tentang bahwa dia akan disalibkan ya, dan itu didengar oleh semua orang. Nah, Silakan. setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, maka berkatalah ia kepada murid, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan Anak manusia. dirayakan Paskah. Anak manusia. Maka anak manusia akan diserahkan untuk apa bang? Untuk apa bang? Untuk apa bang? Untuk apa bang? Bang, sambung dulu. Bang. Mana? Anak manusia akan Mana dia diserahkan mengatakan untuk- aku? Mana dia mengatakan aku? Bang, Mana? anak manusia akan diserahkan untuk apa bang? Mana dia mengatakan aku? Mana? Penipu. Anda kejebak sendiri kan? Penipu. Akhirnya Mana Anda dia mengatakan kejebak. aku? Mana pejabatnya? Mana? Coba. Yesus sering mengatakan dirinya anak manusia atau anak apa bang? Bang, Aku. Yesus Coba. Yesus selalu bilang dirinya Jangan anak manusia, berbohong. anak Ini apa? bukan di Anak manusia, gereja. Ini bukan gereja. Ini bukan Aduh, gereja. Ini bukan Bang, gereja. Ini satu bukan saja. gereja. Nah, Anda oke. tahu bahwa Sudah Anda ya? salah. Anda Anda kau di tahu situ bahwa udah Anda sesat, selesai. tapi Anda Anda selesai. tidak mau bertobat. Anda selesai di sana. Anda selesai. Anda Sekarang tahu pertanyaannya Anda muncul. salah. Anda tahu Anda penyesat, tapi Apa Anda yang tidak mau salah? bertobat. Apa yang salah? Iya, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Maka Anak dia manusia. dihukum mati. Di sini Orang dia lain, bilang anak orang lain manusia. boleh nggak disebut? Orang lain boleh nggak disebut sebagai manusia? Boleh nggak? Bang, anak Boleh manusia nggak? datang di awan-awan itu cuma Yesus bang, nggak ada orang lain. Boleh nggak disebut anak manusia yang lain? Kasihan Boleh nggak? Anda, bang. Boleh nggak disebut anak lain? Anak manusia orang lain itu boleh nggak? Bang, Oke. saya tunjukkan data. Bang. Dengarkan Orang saya, bilang katanya semua boleh masuk saudara, surga. dengarkan saya, bang. Bang, baca dulu Dengarkan komen saya. di bawah bang. Dengarkan saya, bang. Dengarkan saya. Boleh ya? Aduh, Boleh. kasihan, bang. Boleh dengarkan saya? Boleh dengarkan Bang, saya? bertobat bang, kasihan. Boleh jiwa Anda dengarkan ini, Bang. saya? Bertobat bang. Nanti abang Boleh masuk dengarkan neraka, saya tidak? kasihan, bang. Bang. Boleh dengarkan saya tidak? Oke. Boleh dengarkan saya Bang, tidak? anak Oke, manusia oke. ini Tenang. abang mengingkari apa yang saya bacakan. Tenang, Aduh, saudara, kasihan, Bang. tenang. Saya kenapa Anda tidak mengakui apa yang saya baca? Boleh nggak tenang dulu? Tadi Anda Boleh nggak sendiri tenang bilang dulu? anak manusia. Sekarang anak manusia Anda Boleh tolak. tidak? Boleh tidak tenang Lanjut dulu? bang, lanjut. Boleh nggak? Lanjut. Lanjut Kalau aja. tidak Anda turun. Oke. Diam ya, dengarkan saya. Dengarkan. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu mengganggu misi Yesus, atau menurut Anda orang-orang yang menyalib Yesus adalah orang yang kemudian melengkapi daripada misi Yesus? Silakan Bang. Jawab dengan tegas. Bang, Orang-orang yang menyalib Yesus. Tantar bang. Loh, Satu orang-orang hal yang belum menyalib selesai, Anda udah lompat. kan Yesus, saudara. Bang, Yesus sudah anak manusia itu dipercayai. Yesus atau bukan bang? Yesus Bang, sudah Yesus itu anak dipercayai. manusia atau Tunggu bukan? dulu, Bang. tunggu dulu. Sabar dulu. Yesus mengajarkan dirinya untuk dipercayai sebagai utusan Tuhan. Oke? Nah, setelah dia mengajarkan dirinya kepada orang-orang Israel kalau dia utusan Tuhan, ada orang yang benci dengan itu. Baca Yohanes 11. Ada orang yang benci tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus, bermujizat, bernubuat. Tapi ada juga orang yang percaya. Nah, orang yang percaya ini sudah memperoleh hidup kekal. Yang membencinya melakukan upaya-upaya untuk menyalibkan Yesus. Betul? Bang, anak Jawab manusia dulu. itu Yesus atau bukan bang? Yesus Jawab anak dulu itu, manusia. Yesus manusia. anak manusia. Yudas Benar. anak manusia atau bukan? Tenang, Yudas Bang. anak manusia atau bukan? manusia ya. Ketika Yesus anak manusia. selalu bilang anak Yesus anak itu manusia. sebenarnya siapa yang Makanya masukkan bukan dia, Bang? Tuhan. Nah, sekarang Yudas anak manusia enggak? Sekarang bang, ntar dulu bang. Sepanjang Yesus anak manusia. Injil, Yesus menyatakan Yudas dia diri anak sebagai manusia enggak? atau bukan bang? Yesus anak manusia. Yudas anak manusia enggak? Kenapa Loh, dalam kenapa topik orang lain ini? Anda berkeras dia anak manusia dan untuk topik ini Anda menolak dia anak Saya manusia? tanya kepada saudara. Anda yang berbohong atau Yudas saya yang anak berbohong? manusia enggak?
Saya cuma Bang, bertanya, Yudas anak manusia. dalam banyak topik Anda bilang Yesus anak manusia bukan anak Tuhan. Sekarang saya bilang dia anak manusia, Anda menolaknya. Iya. Benar nggak dia anak manusia? Baik. Anak Benar manusia. nggak dia manusia? Itu iman saya. Benar. Yesus anak manusia. Iya, benar. Oke, sekarang dia disalibkan nggak? Dibilang dia mau Sekarang disalibkan. pertanyaan saya, sabar dulu. Sabar, saya bertanya balik. Yudas anak manusia atau Selesai bukan? Bang. Terima kasih Bang Suma. Yudas anak manusia atau Selesai. Selesai Yudas Bang. Yudas anak Selesai manusia atau Anda bukan? Bang. Anda dikalahkan oleh Christian Soldier. Anda kalah dari Christian Yudas Soldier. anak manusia Anda atau tidak bukan? mengaku kalah. Enggak bisa jawab Anda dia. tidak mengaku Enggak bisa kalah. jawab. Terima kasih Bang ya. Tidak bisa Terima jawab. kasih Enggak bisa Bang. jawab. Terima kasih Bang. Berarti Anda pasca, mencret. Itu orang di pasca bawah bilang, itu Anda Anda peringati mencret. adalah karya Anda orang-orang mencret. jahat. Pasca adalah orang-orang jahat punya Terima karya, kasih betul? Bang. Terima kasih Bang. Pasca Yesus anak pasca manusia Kristen dan bernubuat pasca untuk Kristen disalibkan. adalah Bertobat, Bang. kerja Neraka, Bang. orang-orang Ingat yang neraka, Bang. membenci Yesus. Neraka itu ngeri, Oke ya. Bang. Jadi pasca Ya. itu adalah hasil kerja Bang. orang-orang yang membenci Yesus. Betul nggak? Saya belum bicara Islam. Satu kali saya bicara Saya Islam, tanya Anda dulu. langsung Saya tanya keluar dulu. Anda. Saya Langsung tanya tulisan dulu. Anda. Jawab. Pasca adalah sudah hasil kalah. kerja orang yang membenci Yesus. Betul nggak? Baru kali ini. Untung Pasca- Anda ada Bang Hendi. pasca Coba Anda panggil adalah Bang Hendi. Bang Hendi hasil naik, kerja. Bang Hendi. Bang Hendi itu Pasca sama saya. adalah Panggil Bang Hendi dulu, naik. hasil kerja pembenci Bang Yesus. Hendi, Betul atau tidak? Lihat guru Mulut besar, mulut Hendi. besar. Anda nggak mau Panggil Bang jawab. Hendi. Hendi Pasca Celedes, adalah hasil ini kerja muridmu, Christian orang Soldier. jahat. Betul atau tidak? Pasca adalah hasil Celedes kerja itu orang guru jahat. saya. Betul atau tidak? Tapi guru dari Hendi Celedes, Pasca murid Hendi Celedes pasca mengalahkan adalah hasil kerja tuan besar orang Guru jahat. Suma. Betul atau tidak? Pasca adalah hasil kerja orang yang membenci Yesus. Betul atau tidak? Pasca Pasca adalah hasil adalah kerja dari nubuatan. iblis yang merasuki Yudas. Pasca Betul atau adalah tidak? nubuatan Yesus. Nggak mau Pasca jawab adalah dia, nggak bisa iblis. jawab. Pasca Cuma adalah akhirnya hasil tumbang kerja di tangan iblis. Christian Soldier. Pasca Halo adalah hasil semua. kerja iblis yang merasuki Yudas, betul? Aduh mak, hampir 5.000 orang kasihan. menonton Nggak bisa semua jawab tumbang dia. dari Christian Soldier. Tidak bisa Anak manusia jawab. disalibkan, Tidak dinubuatkan oleh bisa Yesus. jawab. Anak Tidak manusia bisa adalah jawab. Yesus. Anda Dan tidak mau disalibkan. menjawab. Apakah Tumbang. pasca Nah, adalah hasil kerja dibilang- iblis? Ya atau tidak? Dibilang kasihan Suma, komen Ayo, penonton. jawab. Suma kasihan. Kasihan menghibur diri. Hibur diri nih. Terima Hibur kasih, diri Suma. nih. Terima kasih, Suma. Hibur diri nih. Terima kasih mengakui Pasca, kesalahanmu. Terima dengar kasih. kesimpulan saya. Dengarkan. Tuhan dengarkan. Yesus memberkati Pasca Anda. adalah Semoga hasil Roh Kudus kerja menjamah Anda iblis yang supaya merasuki Anda Yudas. diselamatkan oleh Yesus Pasca Kristus. adalah Saya hasil berdoa, tipu-tipu Tuhan imam Yesus kepala, menjamah Anda, orang Farisi, Roh Kudus mahkamah menjamah Anda, agama. supaya Anda Pasca dipakai Tuhan adalah untuk mengabarkan Injil yang benar. hasil Bukan Injil kerja palsu, daripada orang-orang Farisi yang melakukan kebohongan. Pasca adalah hasil kerja dari imam kepala yang melakukan tipu muslihat. Pasca adalah hasil kerja daripada iblis yang merasuki Yudas. Pasca adalah tipu daya, tipu muslihat, saksi-saksi palsu yang dilakukan oleh mahkamah agama pada saat itu. Jar. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Terkait dengan anak manusia, Yesus anak manusia mengantarkan Kristen menyembah siapa? Kristen menyembah siapa? Anak manusia. Anak manusia akan disalibkan di Yerusalem. Itu nubuatan Yesus. Jadi yang Anda sembah anak manusia, betul? Kalah dia. Yang Kalah Anda kau sembah kali anak ini. manusia, betul? Kalah kau kali Yang Anda ini. sembah anak Guru manusia, besar. betul? Katanya guru besar. Yang Anda sembah guru anak besar. manusia, betul? Guru besar tumbang juga di Kristen Yang Soldier Anda akhirnya. sembah Bang, adalah anak sampai manusia. jumpa di banyak orang, Bang. Yang Anda sembah adalah anak manusia. Kasihan Delo, penyembah Ya anak benar, Bang. manusia. Anak manusia Dikirain yang menyembah berbuat itu Tuhan, ternyata menyembah anak manusia. Ternyata menyembah Bang, anak tadi manusia. siapa anak manusia itu kau KO. yang akan datang dari Sudah bersama-sama? KO. Kalau kau Menurut memaksakan orang yang Yahudi, disalib anak manusia, berarti yang keluar dari kubur anak manusia, berarti yang kau sembah
menyembah adalah anak manusia, menurut orang Yahudi? Kristen. Berarti Kristen adalah penyembah anak manusia. Di mana keselamatan menyembah anak manusia? Tidak ada. Tidak ada anak manusia yang disembah lalu menyelamatkan. Kenapa? Karena Elohim Tuhan Yahudi bukan anak manusia. Oke? Tidak ada keselamatan bagi orang yang menyembah anak manusia. Dan Anda sudah akui itu. Siapakah manusia? Anda sudah akui bahwa yang disalib anak manusia, yang keluar dari kubur anak manusia. Berarti yang Anda sembah adalah anak manusia. Dadah, penyembah anak manusia. Dadah, penyembah anak manusia. Dadah, penyembah anak manusia. Dadah, penyembah anak manusia. Kasihan delo, kasihan delo penyembah anak manusia. Kasihan delo. Anda terjebak sendiri dengan memaksakan yang disalib adalah anak manusia. Berarti yang keluar dari kubur anak manusia. Berarti yang kau sembah adalah anak manusia. Kasihan delo. Padahal kita lihat di sini ya teman-teman sekalian. Ini fakta real di depan kita. Ada seorang Kristen yang bangga dengan penyaliban. Bangga dengan penyaliban, senang dengan penyaliban. Dia berupaya supaya Yesus disalibkan. Padahal yang mau Yesus disalib itu hanya iblis dan pengikut-pengikutnya. Coba Yohanes 8:37 sampai datang 44, apa kata Yesus? Kenapa engkau ingin membunuhku? Karena engkau adalah anak iblis. Kenapa engkau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman dalam dirimu. Kalau tidak memperoleh firman dalam dirimu, berarti kamu adalah anak-anak iblis. Makanya dikatakan datang tempat-tempatnya, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuhku. Jadi yang ingin Yesus mati, yang ingin Yesus dibunuh, hanyalah anak-anak iblis. Makanya tadi saya menggiring supaya dia ini paham dan berhenti menjadi anak-anak iblis. Tapi ternyata dia nggak bisa, malah dia bangga gitu loh, malah dia bangga. Di dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa. Nah, orang-orang yang menyalib Yesus tidak mau orang agar percaya Yesus, makanya mereka salib. Bagaimana ini? Apakah Yesus akan kita biarkan? Kalau kita biarkan, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Supaya tidak banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka kita harus bunuh. Maka pembunuhan terhadap Yesus adalah menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Jadi penyaliban itu adalah cara orang-orang yang membenci Yesus untuk menghentikan Yesus menyelamatkan manusia. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Fenomena yang ada digambarkan dalam Bible itu ternyata tertulis dengan jelas di situ. Orang yang ingin menyalib Yesus adalah orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Nah, lalu muncul Kristen, justru yang menjadi misi penyelamatannya adalah karya daripada orang-orang yang membenci Yesus, di mana kebenciannya ini lahir akibat mereka tidak mau Yesus dipercaya banyak orang. Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Bagaimana caranya menghentikan Yesus supaya Yesus tidak dipercayai oleh banyak orang? Caranya salib. Berarti salib ini adalah menghentikan misi penyelamatan. Nah, itu fakta tertulis dalam Bible. Dan tadi, saudara tadi itu mengambil upaya orang-orang yang membenci Yesus ini untuk menyalib Yesus ini sebagai keselamatan bagi dirinya. Padahal keselamatan yang didatangkan oleh Tuhan melalui pengakuan Yesus sendiri di dalam kitab mereka, Yohanes 3:16 itu, yaitu cukup percaya Yesus selamat. Tidak perlu lagi embel-embel salib. Makanya tadi dia memaksa, oh harus salib, harus percaya juga kepada salib. Pret. Penipu, pembohong. Makanya saya bilang tadi pasti pendeta orang ini. Pasti pendeta. Dari caranya dia melilit lidah ketahuan. Ini orang sudah terlatih untuk melakukan penipuan. Menggiring manusia untuk mati akal. Nah, sehingga ketika saya mengatakan bahwa
orang yang percaya sebelum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Memperoleh. Tapi ada tapinya menurut dia. Apa itu? Harus percaya penyaliban. Berarti keselamatan itu harus diawali dengan kebencian. Keselamatan di Kristen harus diawali kebencian. Tidak cukup dengan percaya Yesus, nggak cukup. Tapi harus ditambahi dengan kebencian terhadap Yesus, yaitu berujung kepada penyaliban. Ini agama apa ini? Agama apa yang kayak gitu? Tidak cukup dengan percaya Yesus bisa menyelamatkan. Lalu harus ada orang-orang yang membenci Yesus dan iblis untuk membunuh Yesus, menyalib Yesus agar keselamatan kekal itu bisa diterima. Pret! Jadi saya katakan tadi kepada Bapak itu, mudah-mudahan dia masih ingat dan terngiang di kepalanya supaya dia tidak gila lagi, biar waras. Ketika saya katakan Paskah itu berasal dari karya orang-orang yang membenci Yesus dan juga iblis. Tuh, di mana tertulis? Coba, bagaimana Yudas kerasukan iblis? Yohanes 3 nomor 13 ya teman-teman. Itu jelas itu. Yohanes 2 nomor 13, Yohanes 13 nomor 2. Itu jelas bagaimana iblis merasuki Yudas. Artinya bahwa iblis merasuki Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat, melakukan kesaksian-kesaksian palsu, mencari upaya-upaya untuk bagaimana bisa menjerat Yesus dengan tipu daya. Keberhasilan mereka melahirkan penyaliban. Hasil dari penyaliban terjadi Paskah. Hasil Paskah ini keselamatan bagi Kristen. Jedar. Jadi sebenarnya mereka ini siapa pahlawannya? Yang membenci Yesus atau Yesus? Karena kenapa? Tidak cukup hanya dengan percaya Yesus. Mereka butuh penyaliban untuk selamat. Berarti pahlawannya bukan Yesus, pahlawannya adalah iblis yang merasuki Yudas dan orang-orang yang melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, yaitu mereka yang dengki terhadap Yesus. Jedar. Itu teman-teman, itu pelajaran bagi kita. Itu pelajaran bagi kita, pelajaran bagi anak-anak sekalian, bahwa pada malam hari ini kita sudah menemukan kesimpulan akhir berdasarkan tadi saudara Christian tadi itu. Saya yakin dia adalah seorang pendeta atau pelajar di gereja. Bahwasanya ternyata tidak cukup hanya dengan percaya orang bisa selamat, tetapi harus dengan salib juga. Dengan kata lain, Yesus dan juga iblis dan juga adalah orang-orang Farisi yang membenci Yesus, imam kepala mahkamah agama, itu semuanya adalah pahlawannya orang Kristen. Yesus tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Yang hebat di situ adalah orang Farisi dan iblis, mahkamah agama dan iblis, yang kemudian menjadikan orang-orang Kristen itu bisa selamat. Karena tanpa penyaliban orang Kristen tidak selamat. Tanpa kebangkitan sia-sialah iman Kristen dan mereka masih akan hidup di dalam dosa. Itu tertulis dalam kitab mereka sendiri. Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini adalah sesuai dengan hasil dialog tadi, Paskah ini adalah hasil karya daripada iblis dan orang-orang yang membenci Yesus, dan dari hasil kerja orang-orang yang membenci Yesus beserta iblis itu adalah keselamatan bagi saudara-saudara kita Kristen. Dia hanya bisa meloloskan diri gara-gara anak manusia. Padahal itu jebakan. Ketika dia mengatakan yang disalib anak manusia yang adalah Yesus, berarti anak manusia lah yang keluar dari kubur. Berarti selama ini dia di gereja menyembah siapa, teman-teman? Menyembah siapa? Tuhan atau anak manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhan manusia yang disembah? Tuhannya Yahudi atau anak manusia mereka sembah? Anak manusia.
Berarti Kristen penyembah anak manusia. Sian Della. Oke, teman-teman, mungkin masih ada. Silakan. Masih adakah penyembah anak manusia? Oh, Masya Allah, banyak kali nih. Alhamdulillah, banyak permintaan. Ada 15. Ya. Oh, Bunda Mila ada di bawah, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan teman-teman non-muslim naik. Jangan sungkan. Boleh ngikuti cara-cara licik yang dilakukan oleh saudara Anda tadi. Yang tidak mau kemudian menjawab pertanyaan saya. Hanya hibur diri saja. Silakan. Ngeyelnya sih boleh, ngeyelnya. Tapi dia terjebak. Ternyata mereka menyembah anak manusia. Itulah makanya kalau kita ditanya, apakah kita menyembah Tuhan yang sama? Ya tidak dong. Anda menyembah anak manusia. Meskipun Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Kan gitu. Silakan teman-teman sekalian. Halo saudara Tari, saudara Sibi. Apakah kalian termasuk penyembah manusia? Halo? Halo? Halo, halo. Halo teman-teman. Jangan diam-diam dong. Ngobrol dong, ngobrol. Silakan ngobrol. Nah, ini dia. Kalau ngobrol enak. Ya, silakan. Dari mana ini? Ya, dari dulu. Katolik, Protestan, Bang? Dari dulu ya. Kayak enggak tahu aja. Nikodemus. Gimana? Ini cuma riwayat Nabi Muhammad itu tentang peperangan itu ada di hadis ya, nama-nama perangnya ya. Perang Badar, ada. Perang Khaybar, Perang Tabuk ya. Nah, setelah perang itu adalah turun ayat ya. Allah Maha Pengampun dan tetap disayangnya dan penyayang juga. Terus? Ya, lagi Maha Pemurah kan. Nah, dalam arti pemurah tuh yang dibunuh atau pelakunya yang murah ya? Pakunya mungkin. Nah, pakunya dengan hammernya, dengan balok-baloknya yang dipakai yang murah. Oh, jadi setelah kalau perang kan pasti ada korban mati ya, kan ada sampingannya juga. Selain korban itu kan dibunuh itu kan, maksudnya sampingannya itu mungkin bisa diperkaos ya. Kan ada kan diakhirin ayatnya banyak kan di situ kan. Coba deh baca. Apa itu? Ya Allah Maha Pengampun dan penyayang. Tapi sayangnya dan juga pemurah kan ada. Yang murah itu korban atau pelakunya. Tetap murah gitu loh. Iya. Saking pemurahnya Tuhan itu, dia bunuh diri demi untuk menyelamatkan Kristen. Oh iya. Nah, kamu kalau kombinasikan omongan dia, kalau di iman kau, dia ngomong apa? Nah, cuman saya tidak mau jadi bodoh, konyol menyembah Tuhan yang bunuh diri. Iya, gitu. Ya kan sejarahnya ada. Kalau orang Katolik pinter, bodoh ya, dia pasti pinternya masuk Islam karena Isa itu Islam kan, sejarahnya kan. Iya. Nah itu enak asal ngomong kan, bener.
Kalau ngomong terus benar. pasti menang deh. Nggak usah Jadi, pakai akal lagi kan. Kalau akal itu kan apakah saudara bukan. Nikodemus ini masih menyembah Tuhan yang bunuh diri? Iya. Tuhan bunuh diri, datang ke bumi, bunuh dirinya sendiri untuk menyelamatkan para pendosa. Ya, itu kan bunuh diri kata kamu kan. Itu benar. Iya, bunuh diri lah. Benar. Dia datang untuk apa? Berpesta atau untuk datang mati? Oh, itu kalau untuk berpesta, untuk gaul sekarang ya. Zaman sekarang sih. Nah, sekarang Tuhan yang kamu imani itu turun ke bumi untuk mati kan? Ya, enggak. Berarti seperti datang untuk bunuh diri. begini. Iya, begini loh. Mati itu kan jelas dia ya. Bukan seperti berita Ya. terlambat. Nah, berita terlambat yang berbeda itu propaganda permanen namanya. Harus di. Iya, betul. Nah, jadi Al-Quran itu kamu akuin, harus berpikir itu propaganda apa bukan ya? Nah, silakan. Bukan. Kalau nggak percaya, kamu Bukan. kombinasikan sejarahnya ya. Kalau nggak cocok. Nah, itu perbedaan. sekarang Tuhanmu turun ke bumi untuk menyerahkan nyawanya, betul? Setahu kamu, Tuhanmu turun ke bumi untuk menyerahkan nyawanya katanya. Menurut setahu iman kamu saudara itu berarti Tuhan datang bunuh diri. Sebab kenapa? Tuhan itu kalau hanya untuk mengampuni bisa mengampuni. Sebesar yang benar- apapun dosa manusia bisa diampuni. Ya, Itu jadi yang Tuhan. benar di iman Itu Tuhan. Tuhan. Tapi karena dia mau bunuh diri makanya dia turun mati dibunuh di bumi ini oleh Jadi yang sendiri. benar Betul nggak? iman umat Juma gitu ya. Oh iya dong. Oh iya. Karena Nah, kami jadi begini ya. kami tidak Oke. kami Oke, tidak Juma. mengimani Tuhan bunuh diri gitu loh. Oke, Juma. Jadi Juma ini dimenangkan ya, semuanya kalah, dimenangkan oleh perasaan Oh, iya. ya. Dimenangkan Jelas oleh dong. perasaan, Juma. Menang dari Perasaan semua nggak berdosa, aspek. perasaan nggak salah. Menang dari Itu, aspek itu. semuanya. Iman perasaan itu Contoh benar. nih. Contoh, menurut kamu Tuhan itu maha pengampun nggak? Bisa nggak mengampuni? Iya, nggak jadi berdosa kita waktu kita lakukan. Maha pengampun. Ya, Terus Tuhanmu dosa kita nggak turun. jadi. Dosa kita Tuhanmu nggak turun, jadi. mati dia, dibunuh dirinya sendiri demi untuk pengampunan dosa kalian, betul? Betul. Mau minta dibetulin. Minta ngomong dibetulin. Contohnya nih, Juma kan ya Tuhanmu adalah turun berdosa. untuk menyerahkan nyawanya, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kamu, betul? Iya, Betul nggak? Namanya juga penyayang, maka dia turun menyerahkan nyawanya, betul? Iya, kalau penyayang bisa Tuhan. ya, sayang. Nah, Nggak ini bisa Tuhanmu untuk tinggal kita. mengatakan Ini dosamu untuk telah kita, kuampuni, loh. dosamu Iya, telah ini kuampuni, untuk nggak kita, bisa kayak ya. gitu, Ya, nggak ini bisa, untuk manusia, ya. harus sekali turun bunuh diri gitu. Loh, saya berbeda loh. Saya bukan dia ya. Ya harus tahu diri. Kamu jangan ngomong. Juma, kamu nih pasti ngomong kalau orang itu kalau gua jadi orang itu pasti gini-gini. Oh, nggak bisa Juma. Kamu orang-orang ya. Beda. Kalau orang itu mindset, kamu mindset juga ya. Jadi ada Tuhan yang turun ke bumi. Aku catat dulu ya. Tuhan turun ke bumi, bunuh diri untuk menyelamatkan para pendosa. Setuju kita? Ya, kalau bunuh diri itu ya Oke. seperti ini. Cuma anak kecil itu Benar. nggak layak ya kita ajar untuk membunuh ya. Nggak salah. Ya, Jadi, ya. Jadi turun ke mana bumi, ya kata Maha Pengampun bunuh itu diri. Ya itu dia, Ya. bunuh dirinya untuk mengampuni manusia, kan gitu. Oh iya ya. Jadi dosanya nggak jadi ya. Nggak jadi karena Perbuatannya sudah nggak dibunuh jadi, dirinya. kan? Nggak jadi berdosa kan. Nah itu masuk Nggak jadi akalnya. berdosa. Oleh karena ya dia Maha Nah, Pengampun. terus Jadi, kalau misalnya orang Kristen berdosa lagi, apa lagi yang dilakukan Tuhanmu? Bunuh apa lagi? ya namanya dia berdosa lagi berarti bandel dengan dosa dia. Ya, terus cara Tuhanmu mengampuni dosa orang-orang yang berdosa lagi setelah dia bunuh diri apa lagi? Cara dia mengampuni itu ya benernya di pikiran Bunuh diri Juma. lagi, turun lagi, dibunuh lagi dirinya. Ya benernya di pikiran Juma.
nasehatin. Enggak, aku tanya samamu. Misalnya gini, misalnya kemarin kamu memperkosa kambing tetangga, misal jangan kau marah, karena memang kan sering Oh, melakukan itu kan. Enggak marah enggak. Ya, Kita kalau ngomong karena memang itu, iya kan itu pernah Namanya memang kau lakukan, ngobrol, kan? betul? Ya. Kan dulu pernah terjadi kan? Betul. Nah itu kau pernah akui itu kok. Nah, Iya. sekarang ketika dosamu itu ingin kau hapuskan, Tuhanmu melakukan apa? Oh, belum tahu ya, belum tentu saya dihapusnya. Itu perasaan aja, perasaan sudah. Misalnya Tuhanmu itu yang maha pengasih penyayang itu mau mengampuni dosamu yang perkaus kambing tadi itu dia ngapain? Misalnya Juma jadi cewek, ya pasti. Misal itu pasti Kenapa saya jadi Juma. cewek? Iya. Enggak. Misalnya, Dosamu memperkaus seekor kambing tetangga yang kau ceritakan itu, Tuhanmu ingin mengampuni dosamu tuh. Apa yang Iya. dilakukan oleh Tuhanmu? Itu kan misalnya bumi. misalnya juga Juma Turun ke cewek, bumi ya lagi. pasti cewek kan? Turun lagi ke bumi Tuhanmu untuk ini mengampuni Ini kan gitu. ngomong seandainya, Bunuh diri. misalnya. Kita kan ngomong Nah, misalnya dan enggak, seandainya. itu bukan misalnya. Banyak pelaku-pelaku maksiat dari kalangan kalian Kristen. Beginilah, Nah, kau sekarang dosa-dosa terkontaminasi Kristen, dengan Al-Quran itu ada kata dosa-dosa misalnya, Kristen, seandainya, ya. dosa-dosa Kristen yang terjadi setelah penyaliban, itu cara Tuhanmu mengampuninya gimana? Aku nggak bela orang Kristen ya. Kau tahu kan, aku di luar semua agama. Orang Kristen aja banyak kok saya ngomong nol seorang Kristen ya. Mulai ngaco. Ya nol Mulai seorang Kristen ngaco. banyak loh. Kau berisi. Jadi apa kamu nggak seorang Kristen Islam? lagi sekarang? Kau berisinya apa seorang Islam? Kamu Kau bukan nol. Kristen lagi sekarang? Nol dengan seorang Islam. Enggak, saya tanya, kamu bukan Kristen lagi? Tadi saya cukup jelas nggak saya ngomong tadi? Serius loh saya nanya. Aku Kamu udah nggak- jelas selama kamu ini nggak kau Kristen itu lagi? nol seorang Islam ya. Saya tanya, apakah saudara bukan Kristen lagi? Kalau saya ngomong Masih. di luar semua agama, kau suruh pilih apa? Enggak, sekarang tadinya kan Kristen. Tadinya kan Anda Kristen. Yang saya tanya sekarang Anda bukan Kristen lagi. Bukan? Kenapa bisa? Ya, kau nggak tahu ya nama aku ya. Enggak, kenapa bisa? KTP-nya sudah ganti atau masih Oh, Kristen? kau urusi ngomong soal KTP. Ya begini ya, pelacur aja banyak pelacur KTP loh. Iya, maksudku KTP-mu yang sekarang apa tertulis agamanya di situ? Ya, kalau untuk ini identitas ya, Masih. apa yang ada Masih itu Kristen. harus ini. Ya, oleh karena nama masih saya Kristen. nama saya ada di Bible, jadi ditulis orang Kristen ya. Oh iya, masih Kristen berarti. Pantas masih gini. Oh, jadi harus ya. Nah, ya udah. Nah, jadi cuma pelacur aja banyak ya, pelacur KTP ya. Ngerti? Iya, pelacur sama KTP? kamu. Iya, sama. Kamu pelacur kambing aja mau pakai. Oh, ya, kau tuh nol kok orang Islam. Halo bang, Iya, gimana kan bang? Anda sendiri Orang mengaku. Kristen aja gitu. banyak juga. Ngapain? Kristen ya. Halo bang. Ngapain orang Kristen Bang ya? Cuma, selamat Halo. malam Bang Cuma. Malam juga, malam. Malam. Ketemu lagi bang. Gimana, Bang? Ini Berarti apa ini- tuh? Yang kita ini. Bahasan ini malam Itu aja pasca nggak tahu. Sahara ya bang? Ya. Bahasan ini Apakah malam, pasca itu salah arah? Iya, betul. Oke. Yang benar yang Silakan. mana bang? Buka kameranya. Yang benar Gimana? yang mana bang? Oke, aku barbershop, aku turun ya Juma ya. Lain kali kita ketemu ya. Oke. Oke, bosku. Ya, jadi buka kamera dulu, Bang. Yang benar yang mana Kita- bang? Buka kamera, habis itu kita diskusi. Tapi bang buka masker dulu kalau saya buka kamera. Kenapa bisa? Ini bang kan host. Tuh, bang masa sembunyi muka? Sampai bang. Enggak dong, ini muka saya. Ya. Ini muka saya. Tunggu aja saya kasih lihat muka asli saya. Boleh, silakan. Ya. Tapi bang saya kasih mati ya. Gak usah, biarin aja ngomong sambil terbuka gitu. Saya kan udah kasih tunjuk muka asli.
Ya, tapi kan tidak seru juga diskusi ndak buka kamera gitu loh. Apalagi orang-orang, pasti orang kayak Anda ini pintar kelihatannya gitu. Buka aja bang. Abang ini berarti hanya pengen popularitas saja bang. Loh kok jadi saya? Kan Anda yang harus buka kamera, bukan saya. Iya sih, maksudnya kan bang harus buka masker juga biar Nggak perlu, Anda pakai masker aja kalau mau pakai masker, tapi buka kameranya gitu loh. oh gitu. Iya, silakan. Saya lagi Menarik, tengah jalan. menarik Kan ini. nggak ada, Nggak- Bang. Ya udah buka aja, nggak apa-apa. Buka kamera aja kalau gitu. Sabar bang ya, saya ambil maskernya di kios ya. Beli. Oke. Ya. Masih beli di apotek, Bang. Oh, iya, silakan nggak apa-apa. Bang. La 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 la. Jadi Nikodemus itu memang dari dulu begitu, teman-teman. Yang tadi itu maksudnya sering cerita-cerita kosong. Iya bang, gimana bang? Oke, silakan buka kamera. Sip, itu ganteng. Wah, keren kali, Bah. Keren, ganteng abang, ganteng sekali abang. Iya. Apa yang dibahas? Kalau paskanya orang Yahudi itu memperingati keselamatan mereka dari tulas 10 dan juga pembebasan mereka dari perbudakan Mesir ketika Musa kemudian membebaskan mereka dari tekanan perbudakan. Nah, itu Paskah mereka. Makanya mereka biasa memperingati Paskah. Nah, kenapa di dalam iman Kristen kok Paskahnya begitu aneh-aneh, nggak sesuai dengan Paskahnya Yahudi? Oh jadi permasalahannya ini beda arah apa? Putar arah kembali mau ditarik. Oh jadi salahnya di titik mana bang? Ya, masalahnya Apakah waktu atau cara buat? kan metodenya. Kalau zaman Musa darah domba dipercikkan di pintu, membebaskan orang-orang Israel itu tidak binasa ketika mereka mengorbankan domba. Iya. Dan mereka tidak menyembah juru selamat mereka yaitu domba tadi. Mereka tidak menyembahnya. Gitu. Nah, yang kedua, Nabi Musa pada saat itu tidak mati. Mereka Nabi Musa menjadikan juru selamat dirinya untuk kaumnya Bani Israel. Sedangkan Kristen Yesusnya yang harus mati. Gitu loh. Yesus harus mati. Yang mati sebenarnya siapa? Ya, kalau dia mati, Yesus yang mati, berarti yang mati Musa. Kalau kemudian Kok bisa didentikan Musa yang mati? lalu siapa? Kan Musa yang membawa Bani Israel keluar dari perbudakan, toh? Menyelamatkan mereka dari perbudakan, kan Nabi Musa Apakah yang mengeluarkan itu adalah mereka. pilihan dari Allah? Iya dong, pasti pilihan. Tidak mungkin tidak. Kayak Bang Suma begitu, pilihan dari atas begitu. Oh jangan. Nabi Musa dipilih oleh Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Nah, kalau sekiranya domba yang dijadikan korban untuk membebaskan atau menebus Bani Israel dari pembunuhan tulas 10 ini disembah oleh orang Yahudi atau bangkit pada hari ketiga dombanya, berarti samalah Paskahnya antara orang Yahudi dan orang Kristen. Tapi ternyata beda Paskahnya.
domba yang menjadi korban pada saat dipercikkan darah agar mereka tidak mati binasa, itu tidak bangkit pada hari ketiga, dan mereka tidak menuhankan domba yang mereka percikan darahnya ini yang mereka korbankan. Tapi di Kristen, sudahlah dia manusia, lalu kemudian dia mati dibunuh oleh manusia, sudah begitu bangkit dari kematian. Setelah itu dituhankan pula tuh sama mereka orang Kristen. Kok ada Paskahnya kok berbeda gitu sama orang Yahudi? Silakan. Oh, jadi permasalahannya Bang Suma ini beda sama orang Yahudi begitu? Iya, kan Paskah itu dari Yahudi kan? Ya, sekarang Bang Suma tinggal di mana? Di Makassar. Di Makassar. Ya, berarti Bang Suma pasti beda lah. Makassar sama NTT, sama Israel atau sama Yahudi. Loh, bukannya Paskah itu dari Yahudi? Ya, Bukan agamanya Yahudi. Paskah itu bukan dari Yahudi. Paskah itu didahulukan sejak dahulu, sejak agama. Siapa yang memperingati Paskah selain Yahudi? Iya, dari setiap wilayah atau negara itu pasti punya perbedaan, Bang Suma. Itu berbeda. Ya sudah kan? Berarti berbeda kan? Paskahnya Yahudi dan Paskahnya Kristen beda kan? Tapi salah arahnya di mana? Salahnya di mana coba? Kalau Salah arahnya, orang Yahudi tidak menyembah korban, penebus dosa, penebus salah, penebus dari kematian. Kristen menyembah yang jadi korban. korbannya kok kenapa bisa jadi korban? Yesus kan menjadi korban. Korban apa, Bang? Korban apa? Korban penebus dosamu kan? Sama seperti domba yang disembeli oleh orang Yahudi, itu adalah korban penebus dosa mereka. Tapi mereka tidak menuhankan korban ini. Iya, Lah kalian kok menuhankan korban? Ya, karena Anda masih Islam, pantas Anda belum mengerti, belum paham sampai di Coba pahamkan saya. Coba Karena Anda yang- masuk Kristen, pasti Anda paham. Oh, nggak bisa. Memang itu, Bang. Itulah Bagaimana Anda. cerita? Loh, bagaimana saya harus masuk air baru saya tahu bahwa ikan itu berenang di air? Dengan saya berdiri di daratan melihat itu adalah ikan yang dalam air, saya sudah tahu. Begitu juga di luar Islam, saya melihat Anda salah arah dalam pengajaran tentang apa yang Anda anut ini. Anda salah arah. Orang-orang Yahudi ada nggak menyembah kurban domba? Ada nggak? Saya tanya Anda, kenapa Muhammad banyak istri? Ya ampun, kenapa larinya ke situ? Ya, saya tanya. Ini membahas Paskah. Ya, kalaupun saya kasih paham, saya jelaskan Paskah juga pasti abang tidak mengerti. Ya sama kalau begitu. Meskipun saya sampaikan juga Anda nggak paham. Sampaikan aja, Ya. kenapa Muhammad banyak istri? Sampaikan aja, pasti saya mengerti. Nggak perlu. Itu sama Anda aja, Muhammad saja sudah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Kenapa harus banyak istri? Boleh Lalu jawab? kakeknya Yesus itu kakeknya ratusan istrinya. Tanpa kakeknya, Siapa tanpa kakek Daud. Daud istrinya 600 orang. Itu Daud. Nah, kakeknya Yesus itu. Nah, sekarang pertanyaannya, di antara 600 istri Daud, Yesus berasal dari istri yang kemana? Yang berapa? Ayo. Di antara 600, dengar, di antara gundik-gundik Daud yang ratusan itu, Tuhanmu berasal dari istri yang keberapa? Gundi yang mana? Di antara gundik-gundik Daud, Tuhanmu Yesus berasal dari gundik yang mana?
Aduh, parah. Ternyata Tuhanmu berasal dari salah satu dari ratusan istri Daud. Kalau Daud tidak beristri ratusan, kau tidak punya Tuhan. Ternyata Tuhanmu berasal dari hasil poligami. Baca Roma 1. Roma 1 nomor 3. Apa bunyinya? Yesus adalah berasal dari sperma Daud. Sperma Daud yang dilemparkan, yang dipancarkan ke gundik yang mananya ini yang jadi Yesus. Bang Andi, kita nggak dengar dia. Bang Andi ngomong apa, Bang Andi? Biarkan aja dia ngomong, jangan di mute, kasihan. Nah. Ayo, Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaannya, sperma Daud itu masuk ke vagina siapa sampai lahir Tuhanmu? Ingat, istrinya ratusan. Istri yang kemananya? Kenapa? Woi goblok, kenapa lari di Daud? Karena Yesus Tuhanmu adalah kakeknya Yesus. Tanpa Daud poligami, Tuhanmu Yesus tidak ada. Yesus disebut apa? Yesus anak Daud. Yesus anak Daud katanya. Pertanyaannya, Yesus anak Daud dari istri yang keberapa di antara ratusan istrinya? Uhuy. Uhuy. Goblok. Uhuy. Goblok. Aduh. Kepedesan goblok. Goblok. Ada Tuhan berasal dari gundik. Tuhanmu berasal dari hasil gundik. Masa Muhammad, woi, masa Muhammad kengkos banyak orang. Tuhanmu berasal dari hasil poligami. Ratusan gundik Daud. Pertanyaannya, Tuhanmu berasal dari gundik yang mana yang ditusuk Daud itu? Pertanyaan serius. Ada 600 istri. Gundik 100 istrinya 100, gundiknya yang lebihnya. Pertanyaan saya, Yesus yang kau sembah itu berasal dari gundik yang mana? Dari kemarin lu di mana? Lu tahu tuh, Yesus itu anaknya. Yesus disebut anak Daud. Betul? Anak Daud gimana? Itu sedangkan itu bapaknya aja Yusuf. Dia disebut Yesus anak Daud di dalam kitabmu. Baca Roma 1 nomor 3. Goblok sekali kau. Baca Roma 1 nomor 3. Woi, itu Daud, itu bapak. Yesus berasal dari sperma Daud. Bisa tanya Anda. Yang setubui Maria siapa? Ibunya Yesus. Ibunya Yesus itu berasal dari turunan Daud. Turunan Daud yang mana? Istri yang mana yang melahirkan kemudian ibunya Tuhan lo? Itu kawan-kawan. Jadi jangan coba-coba menghujat. Kita membahas tentang tema Anda lari menghujat kepada Nabi, sedangkan sembahanmu itu berasal dari istri Daud. Dan kitabmu memfitnah Daud begitu kejam. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Kan tidak mungkin spermanya Daud jatuh keluar. Cepat.
di mangkok atau di piring atau di kulkas membeku jadi keju lalu jadi Yesus? Kan tidak mungkin. Dia masuk dulu ke kandang, di dalam dia kemudian bertelur, menetas, baru menetas menurunkan kemudian ibunya Tuhan lo. Pertanyaannya, gundi yang mana tuh? Gitu. Kalau Daud kakeknya Tuhan lu tidak poligami, kira-kira lu punya Tuhan nggak bernama Yesus? Ansangkutnya tuh di sini, sakit tanpa luka. Sudahlah tadi penyembah anak manusia, sekarang ada lagi penyembah hasil poligami. Hancur Mina. Makanya upayakan jangan menghujat, jangan menghina, diskusi yang baik, ya, diskusi yang baik. Tenangkan diri Anda, naik di komal saya, diskusi pelan-pelan, jangan pernah menghujat. Oke? Baca sesuai dengan data, jangan menghujat. Kalau ada datanya silakan. Halo, selamat malam. Kabur lagi. Jangan menghujat teman-teman. Jangan pakai masker untuk menghujat. Pakai masker untuk menyembunyikan gigi yang nongol 3 cm dari bibir. Gitu kayak aku. Jangan pakai masker untuk menghujat. Halo, semangat subuh. Halo. 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 Muslim. Oke, saudaraku, suaranya bergema, nggak kedengaran di sini. Halo, cek Bu, cek klop. Oke teman-teman, di sini sudah pukul 3 lewat 35 menit, kita tutup ya. Besok lagi ya teman-teman. Masih ada hari esok. Kita selesai dulu sampai sini. Moderator kita juga dibawa mau istirahat, dan saya yakin teman-teman juga mau istirahat. Ya, yang pada intinya tema kita terkait dengan pasca apakah salah arah, itu pertanyaan. Adapun tadi terarah diskusi itu mengikuti irama dalil dan irama perdiskusian. Oke, saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada saudara kami Kristen, ya, bila mana kebenaran yang kami sampaikan ini menyakiti hati saudara. Terkait dengan paskanya orang Yahudi, sekali lagi saya katakan, orang Yahudi dan di dalam Islam ada yang disebut puasa Asyura di tanggal 9-10 bulan Muharram, itu sama dengan mereka yang juga memperingati bagaimana mereka selamat dari tulah, selamat dari perbudakan orang-orang Mesir, dalam hal ini Fir'aun. Antara Islam dengan orang-orang Yahudi, mereka Paseh, kami Asyura, itu sama. Kristen berbeda sendiri. Oke, Anda sebagai Kristen berbeda sendiri. Kalau orang Yahudi bebas dari tulah menggunakan darah domba. Kalau kalian bebas, entah bebas dari mana, kalian belakangan baru mengatakan dari dosa waris. Katanya sih, Anda lihat sendiri tadi tentang dosa waris, babak belur wakil Anda kan? Babak belur wakil Anda. Nah, Anda mengatakan dari dosa waris. Dari dosa waris Anda dibebaskan dengan cara apa?
dengan korban manusia. Itu ajaran siapa? Itu tidak ada. Tuhan Yahudi mengajarkan demikian. Jadi ketika saudara mengatakan kami dibebaskan dari dosa waris dengan darah Yesus, ingat sekali lagi, pada saat tragedi penyaliban, latar belakangnya itu bukan untuk menebus dosa. Orang-orang Roma Yunani, orang-orang di luar daripada Bani Israel itu nggak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak ingin Yesus dipercayai saat itu. Tadi Anda lihat wakil Anda juga babak belur di sini sampai dia harus terjebak mengatakan Yesus itu anak manusia yang disalib, anak manusia yang keluar dari kubur anak manusia. Dengan demikian Anda penyembah anak manusia. Terjebak di situ. Oke, jadi jelas bahwa ketika berbicara tentang Paskahnya orang Yahudi dan puasa Asyura itu memperingati kemenangan Nabi Musa, penyelamatan Tuhan terhadap mereka, Nabi Musa dan kaumnya, maka kami disunahkan berpuasa di 10 Muharram sebagai memperingati di mana Musa alaihissalam keluar dari tanah Mesir. Begitu juga orang Yahudi. Sekali lagi, kalian orang Kristen Paskahnya tidak sesuai dengan Paskah yang Islam dan Yahudi peringati. Oke? Kalian memperingati Yesus yang keluar dari kubur yang seirama dengan Matius 12 nomor 38 sampai 38 sampai 40 dan ditambah lagi 41. Dan Anda lihat wakil Anda tadi bagaimana ketika saya mengatakan orang Niniwe dan orang angkatan jahat semua dua-duanya pada hari penghakiman akan dihukum itu tadi, dan membuat wakil Anda juga babak belur di situ. Oleh karena itu, sekali lagi, kebenaran yang saya ungkap ini jika menyakiti hati saudara-saudara, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu harus diungkapkan karena kita lagi diskusi lintas agama. Tidak mungkin saya mengikuti irama lawan diskusi saya karena saya tidak keyakinan dengan dia. Oleh karena itu, mohon dimaafkan. Ya, kalau kebenaran ini menyakiti Anda, mohon dimaafkan. Yang pasti saya melakukan ini karena saya ingin melindungi generasi Islam dari ajakan untuk menjadi pengikut Kristus sebagaimana amanat agung yang dijalankan oleh para misionaris dari hari ke hari dengan cara-cara yang mereka lakukan. Sekira begitu. Dan kepada saudara kami umat Islam dimanapun berada, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan tema ini, teman-teman, membahas tentang Paskah lagi, karena ini juga ada di kita, yaitu Asyura 10 Muharram. Oke, di Yahudi Pesah yang mereka peringati juga sama seperti kita umat Islam. Jadi besok kita lanjutkan tema ini. Oleh karena itu terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf ketika ada kata-kata, ada tindakan atau perbuatan yang membuat teman-teman tersinggung, utamanya yang naik karena tidak sengaja. Ya, saya minta maaf. Mewakili moderator juga minta maaf kepada antum semua. Oke, baik, kita tutup. Terima kasih. Semoga Allah memberikan limpahan